manusia kepada anak-anak mereka, boleh nggak pertanyaan saya bahwa orang-orang itu sebenarnya di posisi alam bawah sadarnya yang paling jauh, berarti mereka menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta gimana? Iya, kalau saya menjawab ini bukan dalam rangka membenarkan ya mereka yang memberikan nama Yesus kepada anak-anak mereka. Tapi saya pernah coba research lah alasan kenapa orang-orang Meksiko, orang-orang Spanyol, orang-orang Filipina yang mengikuti, kemudian ada yang memberikan nama anak mereka Yesus, ya, dari pengertian bahwa dia penyelamat, sang penyelamat. Kalau dianalogikan di kultur orang Batak itu ada orang-orang Batak Toba khususnya yang memberi nama anak mereka misalkan Tiur, terang, ya, dan ada yang harapan, misalkan kayak Hotman Paris itu, mungkin orang tuanya ingin ke Paris tapi nggak kesampaian, lalu kemudian anaknya dikasih nama Hotman Paris sebagai mimpi, contoh saja ini kan. Nah, Yesus dalam pengertian terbatas sebagai manusia penyelamat, itu diharapkan anak itu nanti menyelamatkan keluarga mereka yang rata-rata beri nama itu miskin gitu loh. Survei saya 99% orang-orang yang di negara-negara ini yang memberi nama anaknya Yesus karena mereka dari latar belakang keluarga yang ingin sekali dari keluarga mereka ada penyelamat keluarga ini untuk survive dalam kehidupan gitu, sehingga mereka beri nama anak mereka Yesus. Tapi itu 1% lah dari orang-orang yang tidak memahami. Kalau orang bilang mungkin itu latar belakang doktrin, wah saya nggak berani karena kalau latar belakang doktrin orang Katolik, orang Ortodoks, orang Kristen macam-macam ini nggak ada yang berani memberikan nama kalau itu sedikit Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta, boleh interupsi? Oke, silakan siapa nih? Ibu. Saya mau menyapa saudara-saudara yang ini kebetulan di sini, qadarullah, masya Allah, barakallah, ada saudara saya yang lumayan sudah lama hilang di telan bumi ya. Beliau bernama Bamtri Channel, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi Wijaya. Ya, jadi buat teman-teman ya, tolong di follow akunnya Bamtri Channel, salah satu akun tim kita Bakul Kompor ya, dan masya Allah beliau hari ini hadir bersama kita. Ustadz Wafi, kenalkan ini adik saya dari Bukit Tinggi, saudara saya, saudara kita Bamtri yang sama-sama seperjuangan dengan kami yang menghilang tiada kata beberapa lama ya. Pendiri JCC ini termasuk pendiri JCC ini ya, tetua JCC ini ya. Tapi meninggalkan JCC dan meninggalkan kami, meninggalkan uninya dan Bang Zumanya. Dia meninggalkan Bang Zumanya dengan uninya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Silakan Bamtri, sepatah 50 katanya. Iya, saya tertarik tadi masuk TikTok ini karena lihat channel Uni ya. Channel Uni live judulnya Mikana kabur. Saya lihat kan, ternyata memang nggak ada Mikananya gitu. Dan kebetulan ada Pendeta Joshua Tewu juga di sini. Bang Bamtri, mohon maaf, mungkin bisa dilanjut sedikit tadi penjelasan Pak Joshua Tewu terhadap pertanyaan. Ya, boleh lanjut. Nanti kita menanggapi ya, Det. Boleh. Siap Pak. Makasih ya Allah. Bamtri, selamat kenal. Ustadz Haja, selamat kenal semua teman-teman ya. Selamat kenal. Ya, selamat kenal Pak Pendeta. Iya Pak, salam. Oke, sampai di mana tadi? Oke. Saya adik tirinya Unirifa Pak. Oh gitu. Ya. Adik kandung. Adik kandung. Ya. Oke, langsung silakan Pak Joshua Tewu melanjutkan pertanyaan dari Bang Abi Abdurrahman yang tadi. Iya, jadi nama Yesus itu kalau yang tadi saya jelaskan kenapa ada orang memakai itu, pertama alasan singkatnya mungkin mereka tidak paham saja dan hanya sebatas semacam impian, harapan dalam penamaan anak. Mereka pilih yang terbaik
nama yang terbaik bagi mereka adalah Yesus sebagai anak penyelamat yang akan menyelamatkan. Harapan di dalam penamaan itu adalah dari keluarga mereka lahir penyelamat. Kayak Messi. Messi itu kan sebenarnya penyelamat. Ya, kalau yang kita lihat bintang sepak bola itu. Jadi banyak nama-nama seperti itu. Kalau di Kristen tidak berani pakai Yesus, tapi Christian. Ya, Kristo. Ya, Christopher, itu mereka menyematkan nama Kristus dalam kehidupan anak itu supaya kelak anak ini menjadi Mesias penyelamat kayak begitu. Itu harapan dalam penamaan yang saya ketahui ya, Pak Abi, kalau yang saya nggak salah yang bertanya ya. Nah, sorry. Nah, kalau sebaliknya hampir tidak ada orang yang kasih nama anaknya Yudas. Gitu loh, apalagi tambah Yudas Iskariot, nggak ada. Nah, terus banyak orang Kristen yang juga punya sentimen atau semacam fanatisme agamawi, beri nama anjingnya Nero. Karena apa? Nero adalah penjahat dalam struktur kesejarahan kekristenan. Ya, jadi itu hanya semacam masalah psikologis ya, seperti yang Pak Abi bilang tadi. Saya setuju itu masalah psikis saja untuk penamaan. Jadi kayak anak saya kasih nama misalkan Habakuk. Ya, itu merangkul erat dengan penuh percaya dan tidak akan melepaskan sampai dia mendapatkan itu. Nah, itu dari satu kata Habakuk saya berharap anak ini adalah anak yang beriman misalkan. Hagai, saya kasih nama anak saya supaya apa? Dia adalah harapan untuk membuka sidang jemaat. Ya, seperti di Perjanjian Lama, Nabi Hagai itu nabi untuk umat, contohnya kayak gitu, dan lain-lain. Nah, itu soal filosofi dan psikologi penamaan saja, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Joseph. Bang Abi Abdurrahman, silakan, ada pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke teman-teman yang lain. Silakan Bang Abi. Pak Joshua, ini sekaligus Pak Pendeta, saya lihat itu dalam catatan nama-nama di dunia, nama Jesus, ada terkenal pemain bola namanya Jesus Navas gitu ya. Itu catatannya kurang lebih ratusan ribu ya, ratusan ribu jumlah orang yang diberi nama Yesus. Nah, kalau secara alam bawah sadar yang tadi saya bilang, itu orang Yahudi mengatakan bahwa haram memberikan nama Yosef kepada nama selain daripada pemiliknya gitu ya. Terus kemudian orang Islam juga demikian. Jadi makanya saya, karena ada ratusan ribu jumlahnya, saya coba bernostalgia dengan alam pikir saya gitu, bahwa ternyata ada ratusan ribu juga orang yang penganut Kristen, justru itu dalam alam bawah sadarnya berarti menganggap bahwa nama Yesus itu bukan hanya tidak apa-apa diberikan kepada anaknya, tetapi sudah barang tentu dia sudah memikirkan bahwa Yesus itu kemungkinan besar bagi mereka adalah bukan sosok Tuhan yang the one begitu ya, sehingga nama itu adalah tempelan kepada manusia yang punya pengharapan bisa jadi pemain bola, bisa jadi segala macam, tetapi justru mereka sudah barang pasti juga secara alam bawah sadar yakin bahwa anak yang dikasih nama Yesus itu tidak mungkin jadi Tuhan. Mungkin itu sih yang saya coba pahami dari sisi psikologi gitu ya. Makanya saya minta komentarnya Pak Joshua itu karena kan supaya memperkaya apa yang saya pikirkan gitu loh, seperti apa gitu. Baik, Pak. Iya Pak Joshua gitu. Iya, jadi Pak Abi tidak sepenuhnya salah pendapat Bapak ya tentang hal itu. Nah, kalau kita berbicara landasan doktrinal, ya kemungkinan saja mereka itu memberikan nama itu dalam proporsional Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang ada dalam keadaan eksistensinya kepada manusia, dalam keadaannya sebagai manusia penyelamat, ya, yang telah mengosongkan dirinya
Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, dia sendiri menamakan dirinya dalam keadaan manusia itu sebagai Yesus. Dan itu tidak berbicara tentang dia adalah Tuhan Allah dalam pandangan sebagian kekristenan, Pak. Sehingga menurut mereka tidak masalah kalau memberi nama Yesus kepada anak mereka dengan harapan positif. Sebagaimana Yesus Sang Mesias, begitulah anak mereka juga nanti diharapkan dipakai Tuhan untuk menjadi penyelamat keluarga. Itu semacam harapan psikologis saja, Pak. Kalau kita kaitkan masalah doktrinal Pak Abi Abdurrahman, mungkin tidak mengena ya. Dan kayaknya kalau saya pribadi juga, misalkan saya diberikan kesempatan mengulangi kasih nama anak saya tidak akan kasih nama Yesus anak saya. Karena bagi saya nama itu sangat kudus. Nama yang mestinya satu-satunya dipakai oleh Sang Mesias, Tuhan yang jadi manusia penyelamat, gitu loh. Baik, ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, mungkin host ada Bang Zuma udah ada, mungkin saya gantian sama Bang Zuma. Ini baru hadir beliau. Oke, baru hadir. Makasih Pak Joshua. Bang Abi Abdurrahman, saya mengucapkan terima kasih. Oke, sebelum beralih ke teman-teman yang lain, Bang Bamtri dengan Ustadz Wafi, saya mau instruksi sedikit ya, jangan buat teman-teman yang sedang menyaksikan live malam ini, jangan lupa di follow akun TikTok dari Bamtri Channel, Naja Media, Abi Abdurrahman, Pak Joso Tewu, dan Uni Rifa. Baik, langsung ke berikutnya. Silakan Ustadz Wafi atau Bang Bamtri, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mic-nya masih ketutup Ustadz Wafi atau Bang Bamtri, silakan. Pak Bamtri dulu. Silakan. Oh, Ana ya. Kalau Ana nggak banyak pertanyaan sih. Kalau masalah ketuhanan itu panjang kalau mau didebatkan ya. Saya mau tanya kabar Pak Pendeta aja dulu. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Terima kasih Pak Bamtri, baik, dalam keadaan sehat walafiat. Saya dulu tertarik dengan pernyataan Pak Pendeta ya beberapa bulan yang lalu yang mengatakan Islam itu luar biasa. Islam itu mampu menutupi aib saudaranya sendiri, dan Pak Pendeta juga waktu itu menyampaikan sering mengikuti ceramahnya Ustadz siapa ya yang dari Makassar itu ya? Dasat Latif. Ya. Ya, Ustadz Dasat Latif. Betul. Ini saya tertarik dan waktu itu juga berdoa lah buat Pak Pendeta ya, mudah-mudahan hatinya terbuka, melunak gitu ya, menerima ajaran Islam. Nah, Terima itu aja kasih. Pak Pendeta. Terima kasih Ya. Pak Bamtri atas doanya. Salam buat keluarga, dan saya mau tanya Udin gimana kabarnya Pak Pendeta? Udin? Saya nggak Masih sehat hubungannya sama Udin ya? Tidak ada komunikasi sama sekali lagi. Saya nggak tahu kabar Udin. Udah nggak usah diurusin. Ya. Padahal dulu dekat kali ya sama Saifuddin Ibrahim ya Pak Joshua ya. Konon kabarnya begitu, dalam jejak sejarah juga nggak bisa. Lalu sekarang nggak ini lagi silaturahminya karena ya kayak Bamtri dan Tante Uci lah. ya. Tidak, kalau Ana orangnya suka ketawa Pak Joshua, jadi Sama-sama. nggak suka yang serius gitu. Iya, sama-sama. Silahkan Ustadz Wafi, mungkin ada pertanyaan. Iya. Terima kasih Bang Bamtri, Mas Dedi dan Uni Rifa, dan Bapak yang saya hormati Bapak Pendeta Joshua Tewu. Terima kasih. Di sini ada sedikit kejanggalan Pak selama saya membaca Bible. Dulu saya setelah sholat baca Quran Pak, sekarang setelah sholat saya baca Bible Pak. Bagus dong. Iya. Setelah saya baca-baca, sejauh apa yang saya pahami Pak ya, Yesus itu sebuah nama bagi manusianya, begitu. Makanya ketika ada perbedaan untuk membuktikan mana roh jahat dan mana roh kudus, itu harus meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia. Berarti nama Yesus itu nama yang disematkan oleh manusianya. Pertanyaannya Pak, kenapa yang dituhankan ketika sudah kembali kepada
Bapa, itu kok tetap nama manusianya, padahal kita tahu manusianya mati 3 hari, manusianya lemah, butuh kekuatan malaikat dan lain sebagainya. Bahkan di banyak ya episodenya itu ya, yang makan ikan goreng lah dan lain sebagainya. Kenapa yang dituhankan justru nama yang disematkan manusia itu tidak kembali kepada dulu, bahwa orang-orang Yahudi dan murid-murid awal Yesus menyembah yang namanya Yehova. Seperti itu, Pak, pertanyaan saya. Baik. Monggo. Jadi pertama, Pak, nama Yesus itu telah ditetapkan sebagai satu-satunya nama di kolong langit ini yang olehnya semua manusia diselamatkan kalau berseru kepada nama itu sebagai nama di atas segala nama. Nama yang diyakini dapat menyelamatkan. Artinya bukan nama itu saja, di balik nama itu ada karya indah, agung dan mulia dalam penebusan manusia berdosa. Supaya, bukan, saya tidak pernah gunakan penebus dosa manusia. Saya orang yang bertolak belakang dengan 99% narasi Kristen yang dibangun bahwa Yesus penebus dosa manusia. Saya mengatakan Yesus penebus manusia dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus. Itu misi dibalik karya agung di Golgota. Nah, kenapa nama itu tetap dibawa sampai ke sorga? Karena nama itu telah dipatenkan, tidak ada nama lain, nama yang dijanjikan kepada semua manusia, supaya barang siapa yang berseru kepada nama itu diselamatkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Yehova? Sebenarnya Yehova itu tidak asli Alkitab, termasuk Yahweh. Apakah pakai H atau tanpa H? Yang ada di perjanjian lama, kalau orang-orang teolog mau jujur, itu yang ada hanya 4 huruf mati yang dikenal dengan istilah tetragrammaton, YHWH, tanpa pempanjangannya. Itu jadi semacam inisial dari sang pencipta. Jadi YHWH itu ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab, dikatakan bahwa itu bukan nama yang ditetapkan untuk menjadi nama yang menjadi pokok keselamatan, bukan. Karena ada nama yang akan diberikan. Nah, ketika dia turun dalam keadaannya sebagai manusia dan dia memberi namanya sendiri dalam eksistensinya sebagai manusia penyelamat itu dengan nama Yesus, maka nama inilah yang menjadi nama paten dalam soal keselamatan, Pak. Itu. Kalau Anda periksa naskah perjanjian lama, naskah perjanjian baru, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sedangkan YHWH bukan nama. Bahkan orang Yahudi dilarang untuk berseru kepada nama itu, inisial itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu bagaimana mengucapkannya sebenarnya. Nama itu tidak untuk diucapkan, tidak untuk diserukan. Makanya orang Israel asli, orang Ibrani, tidak berani memanggil dengan Yahweh, ya, tapi memanggilnya dengan Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Seperti itu, bukan Yahweh. Belakangan itu muncul istilah itu untuk memudahkan penyebutan YHWH dalam berteologi. Tapi itu kemudian tidak disadari menjadi kerancuan bagi banyak orang. Nah, jadi seperti itu, Pak Ustadz. Kan gini, Pak ya. Ketika Bapak menjawab bahwa nama Yesus adalah nama yang telah dijanjikan sebagai penebus manusianya, sehingga nama itu menjadi abadi sampai dituhankan, padahal di konsep awal Yohanes 1 nomor 1 itu justru yang menjadi otoritas yang utama itu bukan logosnya, Pak, yang akan diberi nama Yesus, tapi Allahnya.
Jadi Coba kalau kita Anda melihat sebutkan konsep Yohanes awal, 1 ayat pasal 1 apa yang Anda maksud? Coba dibacakan. kan pada mulanya adalah firman. Hmm. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi otoritas di sini adalah Allah. Allah memiliki firman. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 14 dikatakan firman itu turun menjadi daging atau kita katakan manusia. Jadi yang menjadi otoritas dalam penyembahan itu adalah Allah. Kalau kita melihat dalam 13 prinsip keimanan orang Yahudi, dari dulu sampai zaman murid-murid Yesus, ada istilah dalam Selosa Asal Ikarim, ya. Selosa Asal Ikarim itu adalah 13 prinsip iman Yahudi. Yang nomor 3, di sana dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak boleh berjasmani dan tidak boleh berkonsep jasmani. Yesus jelas-jelas berkonsep jasmani. Dan Yesus jelas-jelas adalah jasmani. Yang awalnya firman lalu menjadi jasmani. Nah, kalau kita melihat konsep bahwa yang awal mula menjadi prioritas itu adalah Allah, kenapa ketika firman ini sudah turun dan kembali kepada Allah itu kok malah firman-Nya yang dituhankan? Bukan Allahnya yang memiliki firman itu. Karena kalau di Islam, Pak, ya, kita sebagai orang Islam haram dan kafir hukumnya ketika menyembah firman. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sebagai orang Islam menyembah firman, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Allah itu memiliki beberapa sifat yang maha berfirman, yang maha kekal, yang maha dahulu, tidak ada awalnya, dan maha-maha yang lain. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, sama dengan kita menyembah seluruh sifat kesempurnaan yang melekat kepada dirinya. Nah, dengan logika tersebut, maka seharusnya umat Kristen itu menyembah, ini pemikiran saya Pak ya, sebagai orang Islam. Nanti bisa dibantah. Seharusnya adalah Allah yang memiliki firman tersebut. Bukan malah firman yang keluar, meskipun ada konsep Trinitas nantinya, meskipun firman ini sudah keluar lalu kembali lagi kepada Bapa yang di sorga atau Allah dengan A huruf besar kata LAI, itu Allahnya, karena Allahnya pemilik firman dan dialah yang mengutus firman. Dan kalau kita lihat di Ibrani 3 Pak, orang yang mengutus dengan yang diutus itu jauh lebih tinggi derajatnya yang mengutus. Orang yang membuat rumah, sampai begini di Ibrani 3 itu Pak, orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya. Sampai dilogikakan seperti itu. Yesus sebagai apostolos, utusan dari Allah yang dia berupa firman, dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini akan rancu ketika yang disembah justru firman-Nya. Karena yang namanya Tuhan itu memiliki beberapa sifat kesempurnaan yang semuanya milik Allah itu. Oke. Gitu kira-kira Pak, lanjut. Ini yang saya bilang, kesalahpahaman global, termasuk kesalahpahaman Anda di dalam menguraikan siapa Yesus. Karena begini Ustadz yang terhormat, bahwa itu yang Anda sebutkan, firman yang jadi daging, firman yang keluar dari, itu frame dari kaum Trinitarian dengan konsep Tritunggalnya yang tidak Alkitabiah. Karena kami yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, Elohim itu Esa, dalam bahasa Arabnya Allah itu Esa, itu tidak seperti konsep teologis yang Anda uraikan berdasarkan frame teologi Trinitarian. Bukan Pak, tidak seperti itu. Menerangkan hal ini harus dibahas secara keseluruhan rencana penyelamatan manusia dan eksistensi dari sang penyelamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang kehidupan itu, sumber keberadaan, sang pencipta seru sekalian alam.
gitu. Nah, dalam pemahaman Alkitabiahnya, Pak Ustadz, firman yang jadi manusia itu berbicara skema yang tidak terputuskan dari janji sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah telah menjanjikan juru selamat yang akan datang gitu loh. Yang Yesaya nubuatkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dia sendiri yang akan datang dalam rupa manusia. Manusia terurap yang disebut dengan Mesias di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru adalah Kristus, istilah Kristus. Dua istilah berbeda dengan satu figur, satu misi yang sama, ya artinya penyelamat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang bahwa firman itu jadi manusia, itu berbicara tentang Allah telah menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan setiap manusia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa dan berujung pada maut. Karena upah dosa adalah maut, gitu loh. Nah, sehingga ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti ada pribadi kedua turun, atau kemudian ada sublimasi yang keluar dari sang Bapa lalu menjadi manusia, terpisah dari sang Bapa dan sebagainya. Itu konsep teologi Tritunggal yang triteistik, kalau saya mau katakan. Kalau saudara-saudara saya orang Tritunggal tidak terima, saya katakan bahwa Tritunggal itu berbasis triteistik. Ya, mereka sebenarnya harus kembali kepada skenario yang dikatakan Tuhan telah menggenapi janjinya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu artinya, Pak, janji tentang penyelamatan lewat seorang juru selamat, yaitu Dia yang diurapi, yaitu Dia sendiri yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, itu telah tergenapi di dalam diri Sang Mesias yang diberi nama Yesus. Jadi tidak ada bicara ada pribadi lain yang kemudian dituhankan, tidak. Dia dari sononya memang Tuhan. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Gitu Pak Ustadz. Oke, lanjut Bang Zuma. Oke, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau beli obat dulu. Iya. Oke, semangat malam silakan. Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat malam Pak Zuma. Akhirnya kita jumpa di sini, Pak. Iya, mestinya di Waduh. Makassar. Mestinya di Makassar kita makan coto sama-sama. Itu misalnya aku bilang. Iya, mungkin karena faktor sibuk itu. Iya. Oke, apa di kota Bos? Iya. Tambah ini Pak Pendeta ya, inilah bagusnya kalau orang yang berilmu yang kemudian tampil di permukaan memberikan pencerahan kepada anak bangsa gitu ya, supaya kita semua itu bisa berdialog dengan baik, mendudukkan perkara kebenaran dua agama ini. Amin. Untuk menghindarkan adanya hujat menghujat antar anak bangsa kan gitu. Yes, oke. Ya. Jadi begini Pak Pendeta, terkait dengan Islam Kristen kan gitu ya. Kalau di Islam yang kami pahami, kami mengenal sosok Nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin Pak Pendeta tidak imani, melainkan mengimani Yesus. Di dalam Al-Quran gini Pak Pendeta diterangkan bahwasanya wa inna la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratul mustaqim. Al-Quran kemudian mensuplai pengetahuan kepada kami umat Islam bahwa sesungguhnya manusia bernama Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang kami pahami secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditolak, lalu kemudian ingin dibunuh, lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Nah, kondisi ini kemudian, ini pandangan saya sebagai seorang muslim, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kitab orang Farisi untuk menjajakan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani
di mana konsep itu nabi yang tadi melakukan mukjizat ini kemudian diajarkan sebagai dewa yang datang dalam rupa manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan di depan Pak Pendeta ini, tolong disikapi, diluruskan ketika pemahaman saya ini keliru. Baik, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa antara Yesus, Isa itu tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali dalam hal pengajaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab yang Pak Pendeta pegang, Matius 24 nomor 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Yang saya pahami, anak manusia di sini adalah Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa ketika matahari itu terbit, cahaya itu bersinar atau kilat itu kemudian memancarkan cahaya dari timur ke barat, maka seluruh makhluk yang hidup, dalam hal ini manusia, akan melihat dan mengetahui dan tersadarkan itu bahwa oh, utusan Tuhan Sang Mesias Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam sudah datang untuk yang kedua kalinya, sehingga dunia ini kemudian menjadi terkesima dengan kejadian itu. Karena ini adalah pertanda sesuai dengan Al-Quran, pertanda akan datangnya hari kiamat, maka manusia seluruhnya akan tersadarkan dengan adanya cahaya yang terlihat dari timur sampai barat ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah yang disampaikan kepada kita dari teman-teman Kristen, tapi kami hargai itu adalah iman. Datangnya Yesus ke padang pasir pada saat ada ahli kitab bernama Paulus, orang Farisi, yang dia sendiri dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang melihat Yesus datang. Padahal kedatangan yang kedua itu belum, nanti setelah cahaya itu bersinar dari timur ke barat. Yang kedua kali menurut Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ketika Yesus mengatakan, berpesan, jangan kau mendengarkan, jangan kau mendekati, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi ternyata penilaian saya, pengakuan Paulus mengaku bertemu Yesus, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu di luar konsep yang diajarkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang ditambah-tambahkan menurut saya sehingga melahirkan konsep Kristen. Ini pandangan saya, Pak Pendeta. Karena Anda orang berilmu, tentu memahami hal yang saya sampaikan. Saya mohon untuk dicerahkan, khususnya kepada saya yang mungkin salah dalam menilai itu. Silakan. Baik, saudaraku Pak Suma, saya sangat menghargai, sangat menghormati pemahaman akidah Islam yang Anda sebutkan tentang Isa Al-Masih yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Saya tidak membantahnya. Artinya itulah kepercayaan Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, hanya jikalau Anda kemudian memparalelkan antara Al-Quran dan Alkitab seolah-olah itu satu warna, disinilah persoalan tafsirnya, bahwa apa yang Anda katakan atau dengan penuh rasa hormat, apa yang Anda kutipkan berdasarkan ajaran Al-Quran, itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Iman Kristen berdiri di atas bukan mitos para Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Nah, tidak ada kita mendirikan iman kami di atas story atau hikayat atau mitos yang ada di sekitar para Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk seperti yang Anda bilang tadi, Pak Suma, soal konsep tentang Yesus itu dijajakan, ditawarkan kepada bangsa Romawi, ya, dan itu mitos yang berkembang pada saat itu, dan kemudian diparalelkan dengan Paulus adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep yang salah yang tidak diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengkombinasi atau memixkan, mencampur adukkan antara pemahaman Al-Quran dan Alkitab,
kita akan dikaburkan dengan hal itu. Dominasi Islam dalam soal pemahaman Isa Al-Masih yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dan memaksa Alkitab atau orang Kristen harus mengaminkan apa yang diajarkan Al-Quran, disinilah letaknya kekeliruan itu, saudaraku. Nah, tapi saya sendiri sangat menghormati. Kalau begitu kepercayaan Islam, ya nggak ada masalah, silahkan. Disinilah yang bahasa Indonesia dari apa yang terkenal dengan ayat kum dinukum, apa ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Begitu Sari Batang, sederhana saja. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Pak Pendeta, apa nggak keberatan kita dialog kayak begini, Pak? Enggak, saya nggak keberatan sama sekali. Artinya asal dialog itu dengan motif untuk mencari pengetahuan yang benar atau untuk mengkonfirmasi. Kayak Bapak bilang, itu kan saya sangat hormati, sangat hargai Pak Suma. Ketika Anda bilang, kalau pemahaman saya salah tolong diluruskan. Itu kan sportivitas yang patut dijunjung tinggi, patut dihargai. Makanya ketika Anda berbicara seperti ini, saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi dan semua teman-teman yang lain. Saya justru kadangkala bicara begini, maaf ya, tidak meremehkan saudara-saudari saya seiman. Kadangkala saya merasa nikmat berdialog dengan saudara-saudara Islam seperti ini dibandingkan saudara-saudara Kristen yang bagi saya kadangkala saya malu sendiri juga kalau mereka berdialog, berdiskusi, tapi kemudian emosional, anarkis, dan kemudian ketika kalah dalam pertarungan doktrin, teologi misalkan, seperti Anda ketahui, saya banyak berseberangan dengan banyak orang Kristen masalah keesaan dan trinitarian ini. Ya, kemudian mereka tidak mampu mengalahkan saya secara argumentatif teologis, mereka menyerang pribadi, personal, membangun gosip, fitnah, dan lain sebagainya, pembunuhan karakter. Itu yang saya katakan amat sangat disesalkan. Sedangkan orang-orang Islam seperti Pak Suma dan yang lain-lain, ketika saya alami berdialog seperti ini, Uni Rifa, bahkan 7 orang teman saudara-saudara saya Muslim datang, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bersantap malam bersama dengan riang. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan agama, iman, perbedaan, bahkan saling ajak mengajak. Misalkan Uni Rifa suka bercanda, ini kesempatannya kayaknya Pak Yosua ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya bilang, oke, kita gantian, kamu terima Yesus, saya bimbing ya, dan tidak ada masalah, kita saling mengakrabkan diri tanpa perlu emosional, marah, anarkisme atau maki-maki dan sebagainya. Makanya saya katakan, Pak, saya betul-betul menikmati diskusi-diskusi seperti ini, Pak Suma. Silakan Pak Suma. Baik Pak, makasih, alhamdulillah. Jadi sekedar diketahui oleh umat Islam dan juga teman-teman Kristen yang sempat melihat live kita ini, saya dengan Pak Pendeta dalam hal ini murni ya berdialog. Saya sengaja membawa Al-Quranul Karim supaya saya tidak melepaskan pandangan saya terhadap Kristen berdasarkan kitab suci yang saya imani gitu. Nah, kembali Pak, di dalam Al-Quranul Karim, ini kan Al-Quran ibaratnya kalau kita menganalogikan Indonesia, maka Al-Quran ini adalah reformasi dalam pandangan saya sebagai orang yang sedikit belajar gitu. Kemudian Kristen itu adalah Orde Baru, dan Yahudi itu adalah Orde Lama kan gitu. Artinya kapasitas dari pandangan cakrawala keislaman saya itu bisa merujuk kepada 2 pandangan sudut pandang golongan tadi. Nah, Al-Quran kemudian menceritakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihun alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Lalu kemudian fala'natullah alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran membenarkan tentang adanya sebuah pemahaman atau wahyu yang diterima oleh kaum terdahulu.
Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kufur. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar terhadap itu. Nah, poin daripada ayat surah Al-Baqarah 89 ini kemudian saya temukan di ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Apa poinnya kemudian? Ayat ini menerangkan tentang kondisi umat terdahulu yang kemudian mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sehingga narasi yang saya bangun di awal tadi, ketika kemudian saya mengatakan tentang Matius 24 nomor 27, bagaimana kondisinya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya. Ternyata beliau datang, yang lain di manusia di belahan dunia manapun itu kemudian menyadari kedatangannya. Jadi tidak ada yang kemudian terlena dengan itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, terkait dengan pernyataan-pernyataan Pak Pendeta, di awal saya mendengarkan tadi tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang saya katakan, mohon maaf yang sedalam-dalam, inilah yang saya katakan bahwasanya adanya pertentangan keyakinan antara oknum yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, atau boleh saya setarakan sebagai Yesus dalam hal penyampai firman dan penerima firman. Itu ketika datang kepada Bani Israel, sama sekali dia tidak pernah mengatakan dirinya seperti yang diimani oleh teman Kristen. Apakah Kristen itu salah? Menurut pandangan saya, Kristen itu tidak salah. Tapi dalam hal ini, konsep ini dihasilkan dari paradigma yang kemudian dijajakan kepada orang Romawi dan Yunani pada saat itu, dan hari ini teman-teman Kristen adalah korban. Itu pandangan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Enggak apa-apa. Saya tahu ini salah menurut pandangan Pak Pendeta. Ini salah pasti. Tetapi izinkan saya untuk mengurai bahwasanya kekristenan ini yang kemudian disebut di Antioquia pertama kali adalah sebuah karya yang dibangun oleh ahli kitab, orang-orang Farisi, kemudian yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama yang kemudian dibuat oleh ahli kitab, sebagaimana yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Karena Yesus acap kali begini, Pak, saya belajar gitu loh, belajar bertahun saya mencari di mana titik celah membebaskan teman-teman Kristen dari apa yang kemudian Yesus sangkakan kepada ahli kitab. Saya mencari di mana saya bisa meloloskan ini dalam perspektif pandangan saya sendiri, bukan golongan ataupun kelompok. Saya melihat bahwa Yesus itu acap kali di dalam kitabnya teman Kristen meminta pengikutnya untuk waspada, 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 waspada. Dan kisi-kisi kewaspadaan itu merujuk kepada orang ahli kitab. Sedangkan Kristen dihasilkan dari akar yang berakar dari ahli kitab. Lalu kemudian saya selalu mencoba untuk menyambung-nyambungkan antara konsep yang Yesus ajarkan kepada ahli kitab dengan ajaran Kristen hari ini. Tapi sama sekali saya tidak menemukan adanya korelasi itu, Pak. Yang ada pertentangan. Contoh nih, ketika Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kristen kemudian dengan kasihnya, dengan agamanya yang baik, itu lahir dari sebuah pemahaman bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Akal saya nggak bisa terima itu, Pak. Ya, ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum bumi dan langit ini lenyap, kemudian muncul agama yang mengatakan semuanya itu lenyap hanya dengan propaganda tentara-tentara Romawi. Rupanya ya, silakan. Saya nggak lupa poin-poinnya, Pak Suma. Jadi begini, Ustadz. Jadi narasi yang Anda bangun berdasarkan perspektif Islami yang Anda yakini, itu sebenarnya kalau kami mengatakan tadi, itu hak Anda untuk membangunnya, membangun narasi seperti itu. Tapi di dalam kultur Kristen pun, bahkan sejak awal tidak seperti itu. Kekristenan tidak dibangun atas propaganda atau hasil kinerja
menjajakan konsep yang keliru terhadap Romawi dan kemudian jadi Kristen. Tidak seperti itu. Karena kekristenan itu dibangun berdasarkan nubuatan bahwa ada umat baru yang akan dibangun oleh Sang Mesias. Dalam kitab Yeremia itu dikatakan. Jadi kekristenan itu lahir dari penggenapan nubuatan itu juga. Pengikut Kristus. Dan kami tidak pernah mengklaim kekristenan itu sebagai agama. Hanya dia mengadaptasi di setiap negara yang punya aturan hukum yang berbeda. Bagi saya pribadi, kekristenan adalah soal relationship. Hubungan pribadi antara Sang Pencipta dengan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lewat Kristus Yesus dengan karya penebusannya yang diajarkan oleh Alkitab, bukan hasil propaganda para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Pak Zuma. Dan ini tidak sama sekali sesuatu yang Anda campur adukan antara kutipan-kutipan ayat yang saya aminkan. Kalau kutipan ayatnya saya aminkan, tapi ketika Anda bangun narasi dari kutipan itu yang salah, Pak Zuma. Tidak seperti itu, termasuk misalkan ya bahwa kitab Taurat, hukum Taurat itu dibatalkan di Kolose 2:15 yang Anda maksud itu oleh kematian Kristus, dan itu tidak masuk di akal Anda. Karena saya bisa pahami, karena Anda tidak memahami dalam konteks holistik keseluruhan karya penebusan, bahkan mulai dari janji penebusan itu sampai penggenapannya. Nah, kenapa hukum Taurat dibatalkan? Hukum Taurat itu dikatakan sebagai pengawal sampai yang benar itu datang, sampai iman itu datang, gitu loh. Nah, sekarang misalkan begini, Pak Suma, saya mau gambarkan, analogikan itu begini. Kalau yang mengawal ini digunakan sebelum dia tiba pada tujuannya, itu terus dibatalkan, itu salah. Tapi kalau misalkan yang mengawal ini sudah sampai kepada tujuannya, dia setelah menyelesaikan tugasnya dan tidak perlu lagi melanjutkan kawalan itu karena dia sudah sampai, gitu loh. Nah, Taurat mengawal sampai kepada iman, sampai kepada Yesus datang. Nah, Yesuslah penyempurna seluruh tuntutan hukum Taurat, Pak Zuma. Nah, itu sebabnya ketika Yesus menggenapi semua itu, hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Ya, itu hanya bayangan, hakikatnya adalah Kristus, Pak Zuma. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara ini secara detail, kita memang butuh waktu beradaptasi. Jadi bagi saya, Pak Zuma, itu hukum Taurat itu seperti brosur untuk sebuah apartemen yang akan dibangun misalkan, ya. Brosurnya dikasih tahu ini sekian, begini. Makanya seluruh hukum Taurat itu dengan tradisi simbolik, ibadah simbolik Israel itu kayak brosur bahwa Mesias yang akan digambarkan itu harus dijaga janji itu dengan ibadah-ibadah simbolik. Nah, ketika brosur tentang apartemen itu diedarkan, apartemen itu belum ada. Ketika apartemen itu sudah selesai dan menyerahkan kunci, brosurnya nggak dibutuhkan lagi, nggak perlu dilanjutin lagi, Pak Zuma. Gitu loh, kita tinggal masuk dan menikmati apartemen itu. Kira-kira seperti itu analoginya, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ya, Pak Pendeta. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim ya, Pak ya. No problem. Bukan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini, sangat menarik dengan paparan dari Bapak gitu ya. Tapi beda pendapat itu adalah hal yang wajar kurasa. Nah, pandangan kami sebagai seorang Muslim ya, sekali lagi sebagai seorang Muslim, lalu kemudian keterbukaan agama Kristen itu untuk dipelajari, lalu kemudian amanat agung untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Lalu kemudian instruksi dari Al-Quran kepada saya untuk belajar gitu, membawa saya pada kondisi di mana saya belajar tentang Bible. Meski dalam pembelajaran itu kemudian ternyata menurut sudut pandang teman-teman Kristen, saya salah, saya keliru, saya kemudian tidak sesuai dengan Alkitabiah menurut pemahaman. Itu wajar itu, karena saya bukan seorang Kristen. Yeah. Tapi izinkan saya berpendapat di dalam hasil penemuan pelajaran saya ini, proses belajar mengajar saya yang saya alami. Yeah. Nah, ketika kemudian dalam pandangan Islam
ada yang dikatakan persaksian, kesaksian iman, kesaksian tentang Tuhan, kesaksian diri sebagai hamba Tuhan, kesaksian diri sebagai utusan Tuhan. Itu juga saya temukan di dalam kitabnya Pak Pendeta, Yohanes 17 nomor 3. Nah, ini masih ada uraian rangkaiannya dengan uraian kita tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini adalah cerminan Taurat, kesempurnaan Taurat. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, lalu kemudian kalau saya mendefinisikan ini, memaknai ini dengan narasi keislaman saya, di situ sangat jelas dikatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Yesus utusan Allah. Kalau kemudian saya mempersaksikan syahadatainnya, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pandangan saya sebagai manusia biasa nih yang memiliki akal, ketika saya bertanya pada diri saya, apakah makna dari ayat ini di situ adalah 3 menjadi 1, atau 1 menjadi 3, atau 1 kemudian tetap 1, tetapi pada prinsipnya dia menjadi 3. Nah, inilah yang kemudian yang masih berputar-putar di kepala saya. Sedangkan dalam poin ini, hidup kekal itu mendudukkan pribadi Yesus dalam cakupannya dia sebagai manusia, sebagai utusan. Poinnya adalah dia mengakui orang-orang Yahudi ketika ingin hidup kekal, dia kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara ini dengan serius, bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan Tuhan. Nah, saya dibingungkan dengan adanya kitab Yesaya 63 nomor 9 yang mengatakan bukan utusan, bukan duta. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Lahir kemudian Kristen saudara saya yang mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu adalah Sang Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah saya menemukan sebuah dilema pada diri saya yang kemudian justru akan semakin menguatkan iman saya, dan saya semakin cinta kepada Yesus. Gitu loh, gitu loh Pak Pendeta. Iya, menarik. Oke, silakan Pak Zuma. Ya, kalau pembahasan seperti ini kan memang sebenarnya memicu keinginan tahu kita lebih dalam satu dengan yang lain untuk belajar. Cuman yang saya mau katakan kepada Pak Zuma bahwa kalau Anda mengatakan bahwa itu membingungkan dan tidak pernah ada narasi yang mengatakan Yesus harus disembah, misalkan contohnya ya, dia hanyalah seorang utusan. Dalam kapasitas tertentu termasuk pengakuan atau syahadat Anda bahwa Allah itu yang wajib disembah sedangkan Yesus adalah utusannya, itu nggak salah dalam konteks tertentu gitu. Tapi kalau kita mau bicara kembali kepada Grand Master atau semacam masterpiece dari rencana penyelamatan itu yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yang mana dia sendiri yang akan datang, dan itu bukan ajaran ahli kitab, itu nubuatan yang sudah dilakukan. Dan perjanjian baru bukan Paulus yang mengajarkan itu pertama, tapi murid-murid Yesus ya, yang salah satunya Thomas, yang menunjukkan dengan sikap verbalnya, dengan perbuatannya, sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan apapun terhadap dirinya, walau dia masih dalam kapasitas manusia saat itu. Ya, karena apa? Memang dia Tuhan, dia Allah yang tengah dalam keadaan sebagai manusia dalam misi penyelamatan yang tidak mungkin dia lakukan kalau dia dalam keadaannya atau eksistensinya sebagai Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Itu tidak mungkin, karena siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka kalau dia tidak dihanguskan? Dia lebih panas dari matahari berbanding berapa juta kali misalkan. Dia lebih dingin dari es, dia pencipta seru sekalian alam. Sehingga untuk penyelamatan manusia, dia perlu menjadi manusia. Dan itu konsep yang Alkitab sendiri bangun, dan dia sendiri yang mengatakan hal itu. Nah, kalau kita tanya, kenapa Allah bisa jadi manusia? Apa yang tidak bisa Allah lakukan, Bang Suma? Segala sesuatu tidak ada yang mustahil.
termasuk dalam konsep penyelamatan yang dia prakarsai sendiri. Konsep penyelamatan itu bukan manusia yang memprakarsai, bukan Yesus secara terpisah dari Allah, tapi Allah sendiri yang memprakarsai, menginisiasi bagaimana menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, karena dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya agar mereka kembali ke jalan rencana yang telah ditetapkan supaya mereka diselamatkan. Nah, Allah membenci dosa, Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itu sudah prinsip baku dalam kekristenan, Pak Suma. Sehingga kita perlu melihat ini rancangan secara global. Tidak ada tubrukan. Dalam kapasitasnya dia sebagai manusia penyelamat, seperti yang dinubuatkan, ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan hal itu. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, 1 Timotius 3 ayat 16 itu, itu mengatakan bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan penyembahan coba Pak Suma kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh, adakah Yesus pernah menolak penyembahan kepada dia? Tidak ada, Pak. Dia menerima penyembahan itu karena memang dia Tuhan, dia Allah. Seperti itu contohnya. Jadi banyak hal yang perlu kita melihat di dalam perspektif kekristenan yang alkitabiah secara murni, tidak dimix dengan perspektif Islami, Pak Zuma. Tapi dengan demikian juga saya tetap menghormati, dan inilah kekayaan tafsir di ruang pencari ilmu, para pencari ilmu seperti Pak Suma dan teman-teman, sehingga orang-orang dengan motif yang benar untuk mengkonfirmasi apa yang mereka punyai lewat pertanyaan-pertanyaan yang lahir, itu harus diapresiasi, apapun model pertanyaannya, gitu. Dan saya sangat senang karena punya pengalaman akhirnya berbicara dengan Pak Suma yang orang gambarkan kasar, brutal, dan sangat anarkis sebagai pengejek Kristen. Tapi saya alami dengan Pak Zuma nggak seperti itu. Orangnya santun, orangnya bijak. Kita cuma pernah clash informasi ketika di YouTube pernah mau direncanakan live, tapi kemudian setelah semua kesepakatan dengan Zulkifli kalau saya nggak salah, itu kemudian dibatalkan karena saya menginginkan Pak Zuma live on cam, tapi Pak Zuma katanya nggak mau. Persoalannya cuma di situ. Lalu kemudian saya tidak lagi beredar-edar. Tapi ketika memang saya dalam kapasitas tidak bisa on cam dan tidak bisa memaksakan diri juga yang lain on cam, ya enggak masalah. Saya berbicara begini pun saya lihat bahwa ternyata teman-teman juga berbicara secara santun, menunjukkan bahwa Anda itu orang-orang Islam yang berpendidikan, punya ilmu, punya marwah yang layak diapresiasi, dan saya senang akan hal ini, Pak Suma. Baik Pak. Mungkin Pak Pendeta masih ada waktu barangkali, atau ada kesibukan, atau masih bisa dialog sedikit, Pak? Pak, saya izin sebentar aja, saya akan balik. Mohon maaf karena mobil saya ternyata mengganggu ada parkiran di depan. Anak saya mau pulang, jadi mobilnya mesti keluar. Saya ambilkan dulu ini. Sebentar aja Pak, saya jeda sebentar ya. Mohon maaf ya Pak Zuma dengan teman-teman. Saya baik. Saya akan kembali ya. Baik, terima kasih Pak Joshua. Halo Pak JT. Iya. Sedikit ya teman-teman. Pak, kami di Kalibata nih Pak. Iya, Kalibata sama Uni ya. Oke. Sorry. Sorry. Oke, Lanjut. Pak, saya sedang tidak di Kalibata, Pak. Saya di rumah yang satu, bukan di apartemen. Oh. Iya. Oh, bukan di Kalibata. Iya, aduh. Pak. Kami cuma kumpul di sini karena ada jemput si kawan. Kalau kasih tahu saya pasti di situ itu. Oh, kirain Bapak di sini mau ngajak sate. Oh, pasti kalau itu. Oke, siap. Maaf, saya nggak ada perencanaan di tadinya karena saya ada di rumah yang satu. Maaf. Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Oke, siap. Kita sebentar. Oke, baik. Silakan lanjut Bang Zuma. Iya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh saudara kita tadi ya, Pendeta Joshua Teu. Beliau juga banyak memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang saya narasikan tadi, dan
Ya itu dia, karena saya seorang muslim, logika saya upayakan untuk nyampe kepada apa yang dijelaskan. Namun ya seperti itu, mungkin karena memang saya muslim sampai narasi yang dibangun itu belum sampai kepada poin sebagaimana yang saya inginkan. Dalam arti kata bahwasanya saya pingin gitu loh, bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan yang kemudian memberikan sebuah janji kepada teman-teman Kristen, dan saya salah ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah agama yang dibentuk tanpa pengetahuan Yesus itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Pak Pendeta yang kita hormati ini masih mau hadir, karena beliau saya yakin beliau nggak nyangka kalau akan berdialog dengan kita sampai sejauh ini. Bang Zuma. Iya. Tapi ada isinya loh yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu tadi itu. Ya gimana deh? Satu yang saya tangkap tadi yang berisi ya, bahwa PL atau perjanjian lama itu, Torah itu adalah brosur. Nah, ini yang paling saya ingat dari apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kalau saya ditanya tentang itu, atau saya diminta untuk menanggapi hal itu, inilah beratnya, sehingga saya itu katakan saya makin cinta kepada Yesus. Kenapa? Ajarannya semakin kita telaah lebih jauh berdasarkan Bible, itu semakin bersentuhan dengan Al-Quran. Dan teman-teman Kristen ketika dia membangun sebuah narasi, melahirkan sebuah pemahaman yang saya pahami, bahwasanya semakin membuat jurang pemisah antara Kristen dengan Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, ketika dikatakan Torah itu adalah brosur, kita melihat saya nih di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini perintah. Hukumnya dalam Islam itu wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib ketika ditinggalkan dosa. Perintahnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tapi saudara kita tadi mengatakan, hukum Musa itu yang ada di hukum Torah itu hanya brosur. Sementara Tuhan memerintahkan wajib hukumnya. Nah sekarang yang mana yang harus kita ikuti dan kita percayai? Perintah Tuhannya atau apa yang dikatakan oleh brosurnya, yang dikatakan brosur? Sedangkan kalau kita berbicara, itu tadi yang berbicara adalah kitab di luar daripada yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam pandangan teman Kristen. Lalu bagaimana yang dituliskan Musa misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1? Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Wajib. Ini lagi-lagi pandangan Islam. Kita kan bukan, mereka sahabat kita ini kan bukan Islam. Jadi cara pandang kita menyikapi sebuah perintah dengan mereka mungkin berbeda. Kalau umat Islam menyikapi ini, harus engkau mengasihi Tuhan, maka kedudukannya wajib. Dengan cara apa? Nah itu, dengan cara apa kita mengasihi? Ternyata data itu menerangkan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, di mana termaktub itu? Di hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat itu hanya brosur. Nah iya. Makanya kalau ada kawan-kawan yang mengatakan tadi tidak ada poin yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu itu, saya tegaskan lagi, ada poinnya tadi ya, bahwa PL itu adalah brosur. Nah, mungkin tahun 2024 nanti jadi spanduk. Ya, terus gini, teman-teman. Kan? Adinda, tolong sedikit dari saya gitu ya. Nah, untuk menyelisih apa yang kemudian diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, Ulangan 11 nomor 1, atau kita tambah 1 poin Yosua 1 nomor 7, bagaimana kemudian perintahnya kepada Bani Israel agar jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan tetap teguh terhadap pengajaran Musa. Itu kemudian kita melihat bagaimana dia mengambil contoh Thomas di dalam Yohanes 20 nomor 28. Di situ memang dikatakan bahwasanya afekrite Thomas kai eipen otomatis. Ho kurios. Nah, ini yang harus
tapi saya rasa pendeta ini paham sampai ke sana. Thomas mengatakan kurios. Artinya kalau dia mengatakan kurios dan juga mengatakan theos, sama sekali itu tidak merujuk kepada Yesus. Kenapa saya mengatakan di sini? Karena jelas sekali pada data Yohanes 20 nomor 28 ini, kata kurios dan juga kata theos ini itu menggunakan bentuk nominatif. Artinya saya sebagai orang Makassar nih, ya, paham betul bahwa untuk subjek yang dibicarakan tidak ada di tempat. Berarti Thomas tidak sedang berbicara dengan oknum yang ada di depannya sebagai ungkapan bahasa tadi. Kurios, kurios, theos. Tapi merujuk kepada oknum yang ada di luar sana. Makanya Yesus nggak menampik, Yesus tidak menolak, Yesus tidak mengatakan, oh aku bukan theos, oh aku bukan kurios. Yesus tidak menampik itu. Kenapa? Karena Yesus paham sekali kata kurios dan theos itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk sang dia yang telah mengutus dirinya. Contoh misalnya di dalam Matius 27 nomor 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, kata Tuhan di sini itu kurie. Artinya itu subjeknya jelas merujuk kepada Yesus, bukan kepada esensi di luar Yesus yang mengatakan kurios tadi. Ini kurie artinya merujuk kepada dirinya. Maka akan berubah kemudian dari nominatif ke vokatif. Dan saya rasa seorang pendeta terpelajar seperti Pak Pendeta Joshua Teo itu pasti ngerti. Bukan kurios, tapi kurie yang harus ditujukan kepada Yesus ketika Thomas mengatakan, oh Yesus itulah Tuhannya, Yesus itulah Allahnya, Yesus itulah pencipta langit dan buminya. Tapi faktanya tidak. Dia mengatakan kurios, bukan kurie. Dia mengatakan theos, bukan kepada theon dan seterusnya. Ini artinya bahwa Yohanes 20 nomor 28, Yesusnya ada di depan Thomas. Sementara kenapa Thomas tidak mengatakan kurie, malah mengatakan kurios? Artinya Thomas menisbahkan kata kurios itu merujuk kepada esensi yang ada di langit, bukan yang ada di depannya. Andai saja kata Tuhan dan kata Allah itu ditujukan kepada Yesus, maka jelas sekali Thomas akan mengatakan kurie, bukan kurios. Sorry, ini adalah saya udah masuk ya. Oke, thank you. Silakan Pak Pendeta. Pertama soal hukum Taurat, bahwa kalau Anda membuat semacam penghakiman bahwa saya salah dan tanda kutip bahasa saya sadis mengatakan hukum Taurat sebagai brosur, itu sah-sah saja persepsi Anda, tetapi itu sangat menyesatkan publik, Pak Suma, bahwa Anda tidak bisa memaksakan perspektif Islami untuk diterima dalam perspektif Kristen yang mengatakan bahwa hukum Taurat punya masa berlaku sampai pada Kristus datang. Setelah itu bukan lagi hukum Taurat pemberlakuannya, tapi hukum kasih. Dan perintah itu harus dilakukan sampai yang dinubuatkan dalam hukum Taurat itu tiba, yaitu Yesus. Dan sejak itu tidak lagi menggunakan prinsip perjanjian lama. Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah semacam buah reformasi. Artinya Al-Quran yang harus dirujuk. Nah sekarang kalau saya bicara bahwa perjanjian baru ajaran Yesus itu merupakan ukuran, bukan lagi perjanjian lama, kok Anda tidak bisa terima? Itu pemaksaan seperti ini yang saya katakan menyesatkan publik, Pak Suma, dengan penuh hormat ya. Termasuk ketika Anda mengatakan soal narasi yang Anda bangun tentang penyembahan Thomas, dan Anda mau mengatakan bahwa konsep pemahaman kami salah, Alkitab yang dihasilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan pakar ecek-ecek, Pak Suma. Tapi itu orang-orang yang sudah teruji kepakarannya di seluruh dunia yang berkumpul dalam keahlian masing-masing, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli bahasa, dan sebagainya. Bukan sempalan, Pak. Dan Anda tidak bisa mengukur bahwa apa yang dihasilkan dalam Alkitab perjanjian, Alkitab dalam bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, itu salah dan harus kembali ke bahasa aslinya. Anda tidak punya hak itu, Anda tidak punya dasar kepakaran seperti itu, Pak Suma.
Sehingga Anda tidak berhak mengukur apalagi menghakimi pemahaman Alkitabiah yang lahir dari teks Alkitab yang sudah diadaptasi di dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menuntun orang Indonesia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar orang-orang Indonesia termasuk Anda bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Ketika Anda bertobat dan percaya Yesus, Anda pun diselamatkan. Itu maksudnya Pak Zuma. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya minta maaf, itu narasi internal yang kubangun tadi setelah Pak Pendeta keluar dari sini sejenak. Ya, bukan di depan Pak Pendeta, namun ternyata Pak Pendeta itu nyimak. Jadi gini Pak, kenapa saya mengatakan itu? Bukan dilandaskan kepada Al-Quran. Kalau landasannya kepada Al-Quran itu tadi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lagi-lagi reformasi berbicara tentang orde lama dan orde baru. Nah, tetapi yang saya jadikan acuan adalah pernyataan Yesus yang konon diimani oleh sahabat-sahabat Kristen saya. Lukas 16 misalnya, di nomor 17-nya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kalau kita menarasikan secara bahasa jangan Indonesia, dipotong Pak Zuma, itu belum selesai ayat itu. Sampai semuanya digenapi. itu kalau yang sudah digenapi, Pak. mohon maaf Pak. Yesus. Gitu Itu yang tertulis di dalam Matius 5. Yang saya baca ini Lukas 16 nomor 17. Itu berbeda datanya, Pak. Kalau di Matius 16 nomor 17 itu hanya sampai kepada kata eimi, atau kata yang kemudian disebut de, atau disebut dengan kata dalam bahasa Yunani itu fipto. Coba Fipto itu aja. batal. Sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Bapak baca bahasa Indonesia supaya semua orang juga dengar. Iya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berakhir pada kata pipto dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ada kelanjutannya di ayat 17 nomor Lukas 16 itu, Pak. Yang Anda maksud itu adalah Matius 5 gitu. Satu-satu Pak, supaya saya bisa jelaskan langsung. Lukas 16. Oke. Nomor 17. Ayat 17, oke. Baik. Saya lihat dulu, oke. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oke. Terus Matius 5 ayat 18 padanannya. Bukan yang kurangnya, itu dalam hukum pemahaman Alkitabiah. Nah, Anda mengambil ayat yang satu, tapi tidak tidak mau mengangkat kelengkapan dari referensi ayat itu. Nah, semuanya sudah digenapi Pak Zuma, gitu, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang perlu lagi? Tidak, hukum Taurat sudah sempurna di dalam Yesus, sudah digenapi. Nah, perintah itu sudah dipenuhkan, Pak. Bang Zuma, langsung tanyain datanya aja, Bang. Pak Joshua. Datanya itu, Bang. Enggak, sampean tadi mengatakan kalau ada dua ayat berbeda, satu lengkap dan satu itu kurang, harus pakai yang lengkap itu datanya pakai apa gitu? Apakah ada ilmunya? Matius 5 ayat 18 itu, Pak. Matius 5 ayat 18 itu, mulai dari ayat 17 itu, kan tadi Bang Suma merujuk ke situ. Tapi tidak dibaca selengkapnya. Ayat yang bersamaan dengan itu harus diambil yang lengkapnya. Dikatakan begini, ayat 17 mengatakan, coba ya. Saya tanya ilmunya, Pak, bukan ayatnya. Kalau ayatnya kita mungkin lebih hafal gitu. Saya tanya ilmu untuk membandingkan ketika ada dua ayat, satunya lengkap, satunya kurang, harus dipilih yang lengkap. Itu validasi dari siapa gitu? Validasi dari hukum orang-orang Kristen memahami firman Tuhan. Gitu loh, Pak. Nah, Anda mau cari datanya apa? Data itu kalau bicara ada ayatnya apa enggak? Itu loh. Ini ayatnya kita butuhkan. Gitu loh. Lanjut dulu Bang Zuma. Setelah kalau ini Anda ambil ayat yang hanya sebagiannya, padahal ada ayat lain yang menerangkan itu, ya, padanannya, itu itu tidak lengkap, Pak. Itu tidak fair namanya.
Lanjut Tapi itu dulu kan Bang kita Zuma. suci, Setelah ini saya Tapi itu minta kita waktu. suci, kok bisa nggak lengkap gitu? Aneh juga gitu. Kok waktu ada- kanonisasi Bukan begitu kok Julius. Bukan tidak lengkap. kenapa nggak disingkirkan saja? Kan karena ada ini kesempatan kan saat kanonisasi ada- untuk menyaring mana yang masuk. Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Karena apa? Injil Matius ditulis oleh orang berbeda, Injil Lukas ditulis orang berbeda dengan persepsi perspektif yang berbeda, tetapi muatannya, kontennya sama. Itu melengkapi, itu namanya menyempurnakan. Yang Tapi saat satu kanonisasi menerangkan yang kan- lain. Setuju. Tapi waktu kanonisasi kan ada kesempatan Pak untuk menyaring Pak. Anda nggak Kanonisasi mengerti. itu kan tujuannya adalah menyaring mana yang masuk, mana jadi tidak gini, masuk. Ngerti Kalau apa- dirasa jadi ini gini, tidak lengkap, apa ya yang udah tinggalin. dimaksudkan dengan kanonisasi. Pengkanonisasi Jadi gini. itu bukan berbicara tentang apa persyaratan mutlak membuang hukum, membuang teologi dan sebagainya. Enggak. Ya, jadi gini teman-teman Muslim, sedikit Pak Pendeta. Ya, Jadi kita mengambil pandangan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah kemudian menarasikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Di ayat yang satu mengatakan dari tanah, di ayat satu mengatakan dari air. Kita anggaplah seperti itu fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa nggak dihilangkan aja, karena itu nggak lengkap. Mungkin tadi narasinya oleh Pak Pendeta itu ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17, Pak Pendeta dia memikirkan Matius 5 nomor 18 sehingga ada sesuatu yang kemudian dikatakan tidak lengkap gitu. Itu maksudnya. Ada miskomunikasi sedikit, Bang. Oke. Namun gini Pak, ketika Bapak mengatakan di dalam Matius 5 nomor 18 harus kemudian semuanya terjadi. Ya, terjadi di sini artinya genomai. Genomai ini artinya semuanya pas. Itu bukan berarti yang dimaksud adalah ketika Yesus itu mati di salib, Pak. Tapi harus kembali kepada anak kalimat dan induk kalimatnya. Apa itu? Bumi, langit. Sama dengan lenyap. Ketika bumi dan langit itu lenyap, barulah kemudian hukum Taurat itu bisa dihilangkan. Apa korelasinya? Coba kita lihat yang saya bacakan tadi, Lukas 16 nomor 17. begitu, Pak Suma, enggak begitu. Itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Oke, saya salah paham. Karena Oke, begini, silakan. Pak Suma, saya terangkan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah konten dari nubuatan itu. Isi Taurat itu menuntut penebusan manusia. Langit dan bumi itu instrumen untuk mengikuti seluruh rencana Tuhan bagi penebusan manusia berdosa lewat Kristus Yesus. Jadi bukan penggal-penggalan, sub kalimat lalu kemudian hubungkan dengan alam dan sebagainya. Bukan begitu. Semua berbicara tentang satu konsentrasi rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia, di mana semua instrumen dunia ini harus mengikuti itu. Itu loh. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna. Oke, baik. Sedikit lagi dari saya, Pak Pendeta. Saya sangat menghargai ya. Saya nambahi Bang ya setelah ini, Bang. Iya, saya sangat menghargai itu. Lagi-lagi saya mengatakan saya berdiri di sini hanya sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristiani yang kemudian menyelisih pendetanya, bukan. Jadi ketika ada pandangan yang berbeda itu wajar. Jangan menjadikan kemudian seperti saya dengan teman-teman Kristen lainnya itu nyahut-nyahutan oleh karena adanya tendensi saling ingin mengunggulkan argumentasi. Oh, tidak. Karena Bapak adalah seorang pendeta yang saya hormati. Gini Pak, ketika Bapak mengatakan hal yang Bapak ucapkan terakhir tadi, Yesus itu menggenapi dan menggenapi, sehingga dunia harus tahu seperti apa kemudian ini. Tapi yang saya temukan sebagai seorang Muslim di dalam belajar Bible, Yesus datang, dia menjajakan keselamatan itu hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Bahkan Pak, yang saya temukan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu justru memerintahkan orang melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Dan tidak pernah kemudian dia mengatakan persembahan seperti yang diimani teman Kristen. Malah nih, terakhir dari saya, malah nih Pak, ketika kita melihat pernyataan iblis di dalam Matius 4, ketika dikatakan ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau ketika engkau itu adalah anak Theos. Ya, ada tertulis bahwa dia akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Saya sebagai orang yang belajar, saya selidiki kitab Bapak dan memang ada tertulis. Tertulisnya di Mazmur 91 bahwa mengirim, menantang anak Tuhan di tangannya supaya kaki anak Tuhan ini tidak terantuk kepada batu. Betul iblis ini. Tapi ketika kemudian saya melihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 4
ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, tertulis di Mazmur di Torah, tertulis di Mazmur di Torah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab para nabi bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang-orang mati. Saya cari bolak-balik Pak, dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan itu tertulis. Artinya gini, iblis itu lebih akurat pemberitaannya daripada, mohon maaf, daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Atau Lukas dalam memberi catatan ini tidak menemukan data itu di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga ada ketimpangan yang terjadi. Nah, inilah makanya saya katakan ketika Bapak mengatakan kesempurnaan itu adalah ketika Yesus itu sudah disalibkan di atas tiang salib. Saya tidak menemukan poin-poin ini, kecuali dari iman Kristen yang harus saya hormati, yang saya harus junjung tinggi bahwa itu adalah konsep keyakinan, nggak boleh diganggu gugat. Tapi dialog itu harus tetap dibangun. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 26 itu mungkin besok hari atau lusa atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog dengan saya. Sekiranya data itu sudah bisa disajikan, agar kiranya saya menggugurkan konsep yang saya imani, yang saya pahami tentang agama saudara-saudara saya. Demikian Pak, silakan. Baik, baik. Tenang Pak Pendeta ya. Sebentar. Saya di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Alkitab itu dibuat oleh para pakar. Betul. Di Kristen itu banyak pakar. Misalnya Yusuf Manubulu itu pakar bukan tipu-tipu. dibuat dalam pengertian apa ya, itu diterjemahkan oleh berbagai pakar berdasarkan keilmuan mereka masing-masing, bukan dibuat. Beda lagi persepsi nanti kalau Oke, baik. Maka karena terlalu banyak pakar di dalam Kristen, makanya kitab-kitab Anda itu Pak banyak kontradiksi. Salah, Anda ya, salah. ada kontradiksi yang sederhana, yang biasa, ada pula yang serius. Premis berpikir Nah, Anda contoh salah. misalnya seperti ini ya. Maaf Pak Tidak usah Pendeta. dilanjutkan karena sudah salah cara berpikir Anda. Bukan para pakar yang buat Alkitab, itu yang buat Alkitab Tuhan, bukan pakar. Nah, ini saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi, Loh, Pak. kok jadi Tidak Tuhan yang salah. buat Pak? Tapi kan saya sudah itu jelaskan kenapa Anda bertahan dengan apa yang Anda nomisasi, salah Pak. pahami. Enggak, ini bukan narasi baru. Saya jelaskan bahwa tidak begitu maksud saya, Anda tidak lagi boleh berpijak pada apa yang Anda salah tafsir. Itu tidak Oke, fair. terserahlah siapa. Enggak pakar ya. Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu ya? Tidak, saya tidak tarik. Penterjemahannya. Itu kita bicara bahwa Alkitab Oke, baik, kita ke terjemahannya, Pak. Diterjemahkan Kita ke oleh berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmunya yang berpadu menghasilkan terjemahan yang dapat saya kunci jawabannya, Pak. Saya kunci jawabannya. Ya, kita ke terjemahannya, Pak ya. Saya katakan tadi dalam kitab Anda itu ada kontradiksi yang biasa, sederhana, sampai ke yang serius. Ini yang seriusnya ada, Pak. Yang seriusnya misal Anda lihat di Ezra 2.5 dengan Nehemia 7.10. Dalam Ezra itu jumlah anak Arah itu tertulis berapa? 775 orang. Tetapi dalam Nehemia berapa? Dituliskan oleh penerjemah 652 orang. Ini kalau Anda tanya sebentar, lompat sini, lompat sana, lari sini. Bukan, ini berdasarkan narasi Anda, Pak. Ini tidak berbicara tentang dialog yang sehat. Kalau kita berbicara satu topik, kita selesaikan dulu. Baru kita lanjut ke topik yang berikutnya. Misalkan kayak Bang Suma, saya belum selesai menjawab, Anda sudah potong. Jadi seolah-olah apa yang dinarasikan Bang Suma itu benar semua. Enggak seperti itu, Bang. Enggak, saya membenarkan malah perkataan Anda. Bukan bahwa penerjemah kitab Anda itu berdasarkan para pakar gitu. Saya harus menjelaskan dulu. Misalkan contoh Matius 8 ayat 4 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini Bang Suma tarik secara linear apa yang harus diselesaikan dalam konteks hukum Taurat, lalu kemudian memaksakan orang-orang Kristen melakukan itu. Tidak. Itu tidak begitu cara berpikir.
pikirnya, tapi cuma menerangkan pikirnya, tapi cuma menerangkan ini. Saya perlu menggali semua buktinya, menyodorkan kepada Anda, dan tidak cukup dengan dialog seperti ini, Pak. Nah, itu sebabnya ini diskusi seperti ini hanya untuk kita memberikan semacam pemahaman-pemahaman bahwa kekristenan itu memahami. Sedikit Pak ya, tadi saya sedikit hampir tergugah loh Pak dengan pernyataan jenengan yang sangat saya hormati ketika jenengan mengatakan Yesus Tuhan gara-gara Yesus membiarkan murid-muridnya menyembah Dia. Itu di ayat mana itu Pak? Saya kok baru tahu itu. Yohanes 20 ayat 28 Pak, 27 dan 28. Ketika Thomas sujud dan mengakui bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah dengan menyebut Yesus ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus meneguhkan penyembahan itu dengan berkata, karena kau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Apa yang diakui. Seperti itu. Itu konsep pemahaman Kristiani berdasarkan Alkitabnya. Oke, tidak apa-apa Pak. Itu sangat saya hormati jawaban jenengan Pak. Bapak Pendeta Jesua pernah baca original teksnya nggak Pak? Yunaninya? Saya mau kasih tahu, tidak ada gunanya Anda mau menyeret soal baca teks aslinya atau apanya semuanya. Karena semua bahasa Indonesia ini dalam terjemahan Alkitab itu bersumber dari bahasa asli yang sudah dikomunikasikan oleh para pakar bahasa di Lembaga Alkitab Indonesia yang kami percayai, yang sudah mewakili kontekstual berpikir, kontekstualisasi berpikir untuk orang-orang Indonesia bisa memahaminya. Konteksnya adalah bahwa orang bisa dibawa kepada pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar, dan juru selamat tunggal selain Yesus tidak ada. Temanya itu. Kalau Anda perluas ke segala macam, itu nggak ada gunanya. Kalau Anda bilang begini, harus bahasa asli. Tidak semua orang Arab percaya Al-Quran. Padahal itu bahasa aslinya dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Contohnya, orang Ibrani, bahasa perjanjian lama. Tidak semua orang Ibrani percaya Yesus, percaya Yahweh misalkan. Soalnya pun Yunani. Jadi tidak ada korelasinya pertanyaan Anda, Pak. Soalnya gini, Pak. Kalau kita sampai tidak tahu bahasa aslinya, meskipun sudah diterjemah para pakar, ini akan menyebabkan miskomunikasi, Pak. Maksudnya miskomunikasi begini loh, Pak. Miskomunikasi bagaimana, gini, Pak? Berarti gini, Anda jelaskan, juga harus meragukan terjemahan Al-Quran. Bentar Pak ya, saya jelaskan ya. Begitu pertimbangannya Pak. Ini Pak. Kalau sampai di dalam Yohanes ya 20:28 itu dimaknai menyembah Yesus, berarti dalam Kejadian 23 nomor 7 di sini dikatakan begini Pak. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Nah, ini kalau kita lihat antara original teks Kejadian 23 nomor 7 dengan Yohanes 20:28 itu sama menggunakan kata dalam Yunani ini Pak ya, proskuneo. Proskuneo ini bukan menyembah menjadi dituhankan Pak. Anda tunggu dulu Pak. Itu enggak bisa tunggu dulu. Beda konteksnya Pak. Anda tidak bisa tunggu paksakan. dulu. Iya, saya jelaskan dulu Pak ya. Anak tangga Anda mau paksakan dengan anak manusia, itu enggak sama kata anak, tapi tidak bisa dikenakan dengan semua konteks. Itu yang saya bilang gagal pahamnya Anda. Di dalam Yunani kata sembah Yohanes dan Kejadian itu sama menggunakan proskuneo Pak. Ya. Nah ini maknanya bukan penyembahan sebagai Tuhan Pak. Ini maknanya bersujud untuk penghormatan, karena kalau dimaknai penyembahan sebagai Tuhan, maka miskomunikasinya Abraham sedang menyembah Bani Het nanti Pak. Karena di sini sama-sama menggunakan original. Karena di sini sama-sama menggunakan original teks proskuneo. Original teks proskuneo Pak.
Tidak bisa Anda Gitu. linear seperti itu, Pak. Tidak bisa Anda mengeneralisasi kata proskuneo untuk semua konteks. Bisa Loh. dengan berbagai macam konteks. Ada, monggo disodorkan Dalam Pak. konteks itu. Di mana saya harus buka bahwa Yunani proskuneo itu bisa bermakna sujud penghormatan sebagai Abraham kepada Bani Het, dan sujud bermakna penyembahan sebagai Tuhan. Di mana datanya itu, Pak? Alkitab, datanya adalah Alkitab. Baca seluruh Alkitab supaya Anda paham dengan baik dan benar. Saya mohon Oke, maaf, Pak. Saya mau beli obat dulu, Pak. Lanjut. saya sudah ditunggu, Pak. Mohon maaf karena ini berkembang. Saya tidak Tadi mau beli obat terus. Nih saya jual selompak nih, Bang. Wafi. Iya. Oke, Pak Pendeta Joshua Teu. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sini. Iya. Saya mewakili adik-adik saya Bang Suma, mengucapkan terima kasih. Saya juga Sama-sama. mengucapkan terima kasih kalau kita Baik, Pak, berbicara baik. seperti ini semata-mata hanya untuk bertukar pemahaman Ya, betul, saja. betul. Gitu. Iya, benar, Dan benar, Pak. Benar. no Ya, personal feeling ya, no hard feeling. Yes. Terima kasih oke. Pak Thank you. Joshua. Siap. Sering sering mampir Pak ini ya Pak Joshua ya. Baik. Terima kasih Pak Baik. Joshua. Mohon maaf Pak ya. Sama-sama Pak. Iya, Saya juga Sering-sering mohon ke maaf. sini Pak. Nih, siap. Kita bisa ngobrol lebih jauh nanti ya. Oke. Oke, Mohon maaf, baik, harus Pak. Oke, Baik. mantap. sekarang, Pak. Iya. Terima Sehat kasih. selalu Pak Pendeta. Baik, baik. Sama-sama Bang Suma, Tuhan berkati. Sama-sama. Shalom. Iya, siap. Salam. Terima kasih Pak Joshua Teu ya. Makasih Pak. Sehat selalu di sana Pak Joshua Teu. Oke, silakan lanjut. Gimana? Aki Wafi udah dapat obatnya belum? Dari tadi beli obat terus. Iya. Saya udah Soalnya- jualan selompak nih. Saya bandingkan ya Yunani dalam Yohanes 20:28 dengan Kejadian 23 nomor 7 itu sama-sama menggunakan Yunani proskuneo. Itu artinya sujud penghormatan seperti iblis kepada Adam. Ini bukan bermakna penyembahan kepada Tuhan. Karena kalau sampai dimaknai penyembahan berarti Abraham sedang menyembah Bani Het dalam Kejadian. Kan tambah gabrul nantinya. Kalau saya tanyakan mana perbedaan proskuneo penyembahan sebagai Tuhan dan penghormatan, malah Pak Pendeta tadi suruh baca Kejadian sampai Wahyu. Ya mending saya beli bodrek kalau gitu. Lanjut. Aki Edi, admin bisa nggak diundang si Mikana ke sini? Bisa nggak? Nggak bisa Mikana diundang, nggak mau dia, Uti aja. Ini Rifa masuk Mikana. Uti mau. Saya lagi masuk Bang Tri, Uni mau coba masuk, dia udah janji kemarin. Kata dia kalau Uni masuk ke room dia naikkan Uni selama 15 menit, tanya 3 pertanyaan. Ini lagi antri ini di tempat Mikana dol-dol. Aku rindu kali dengar ketawanya si Mikana ini yang kayak misteri Gunung Merapi itu. Bukan rindu nangis ya lo, kok rindu ketawa bukan nangis ya. Rindu nangis. Oh, Ini nangis. Uni lagi antri, ini dia udah ngomong kemarin. Nanti Uni selama 15 menit. Ya. Kalau Bang Tri mau ikutlah di belakang Uni antri yuk. Nanti 15 menit kita bertanya 3 pertanyaan. Oke, siap. Gitu ya. Bang Tri di Dibatasi belakang Uni berarti aja. pertanyaannya. Dibatasi Iya. memang 15 menit aja. Macam dokter Ini spesialis aja anak dia. baru Iya. nyoba TikTok nih. Baru nyoba TikTok, ternyata seru juga ya ngetawain Oten di sini. Iya. Ada satu ikan naik nih, thank you Braxton. Iya, kirain di YouTube doang yang enak ngedawain Oten-Oten ini, Mana? ternyata di YouTube lebih seru lagi. Oke, Ya. selamat malam, thank you Braxton, selamat gabung. Selamat malam bro. Ya malam. Iya, suaranya kecil. Suaranya kecil itu. Aduh, headsetnya mungkin bisa dilepas atau itu. Malam. Aduh, suaranya noise. Frankie. Coba semi dulu. Suaranya itu noise itu. Ada kresek-kresek gitu bunyinya. Mungkin headsetnya itu. Coba buka lagi mic-nya. Di perbincangan. Iya, malam semua Pak Dedi Wijaya. Malam. Pak Malam bro. Bus. Ini Kristen Bang Edi, Bang apa? Kristen. Kristen. Oh, Kristen ya.
Iya. Ya, Kristen. Ya. Jadi Iya, sebelum betul, lebih Kristen. jauh kita berdiskusi, saya mau tanya dulu ke kawan saya yang Kristen ini ya. Anda percaya Yesus itu sama dengan Isa apa tidak? Nah, karena kan berbeda pendapat juga ya antar Kristen gitu. Nah, si Frankie, Bang Frankie, Anda percaya Yesus Isa itu sama apa beda? Coba silakan. Iya, pastinya kalau kita melihat dari sudut pandang kita masing-masing, dari saudara-saudara Muslim, pasti memiliki pemahaman tentang sosok Isa, dan kami sebagai orang Kristen juga memahami Yesus itu sebagaimana adanya, dia adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Saya nggak nanya Jadi punya- Tuhan loh Pak. Yang saya tanyakan Yesus Ya, dan Isa itu sama apa tidak gitu. Iya. Iya, tentunya kan pasti Bapak akan menggiring Lu saya suaranya ke situ. noise, Bro. Bro Frankie, suaranya noise itu masih Artinya Bapak, tadi. oh iya. Jadi Bapak pasti menggiring saya untuk memberikan satu pemahaman atau memaksa, mengintervensi saya untuk bisa menjadikan atau menyamakan Nah pengertian ini agak susah diajak bicara Isa. lebih dalam nih ya. Saya baru bertanya udah dituding aja, udah difitnah aja. Saya bertanya kok nggak memaksa. Jawab aja, Isa dan Yesus itu sama apa tidak? Nah, jadi gini, konsep kekristen pasti berbeda. Ya gitu. Beda ya berarti ya. Karena pasti kalau kita melihat dari konsep Anda terlambat. ceritanya di Al-Quran dan Alkitab itu memiliki definisi yang berbeda. Kayak gitu. Satunya lahir di pohon kurma, satunya lahir di kandang Bethlehem. Nah, itu pas jawabannya. Yang lahir di kandang itu siapa? Ya, itu kalau pemahaman secara Kristiani, Yesuslah yang dilahirkan di kandang Bethlehem. Yesus itu siapa? Isa Al-Masih. Ini pertanyaan yang kira-kira saya tidak bisa menjawab. Anda hanya menggoreng saja. Cuma berterima kasih ya, karena gini bang, enggak. Anda punya pemahaman tentang Yesus kayak kita TK ya, kayak anak TK. Padahal Bapak udah punya channel, orang ribuan bahkan dikasih koin itu 2,3K lah. Artinya Bapak udah memahami tentang saya nggak nyadar loh saya udah dapat 2,3. Oh iya saya semua baca di sini. Jadi artinya begini, Bapak punya pertanyaan itu pertanyaan yang tidak membutuhkan saya untuk menjawab gitu. Tapi saya sangat apresiasi karena saya itu suka bertanya dari jawaban-jawaban apa yang saya tanya itu. Pertama tadi Isa dan Yesus sama apa enggak? Anda jawab tidak. Padahal teman Anda yang lain katakan sama. Anda kunjungi saja tuh channel si Yusuf Manubulu. Katanya Isa dan Yesus itu sama. Setiap kali mereka membaca ihdinas siratal mustaqim. Jawabnya di mana coba? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah tafsir surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini Anda termasuk orang yang mana ini? Golongan Yusuf Manubulu atau bulu-bulu yang lain gitu? Ya, tidak usah ngomong tentang bulu-bulu yang lain. Kasihan Manubulunya ya. Jangan semua dijadikan. Lalu yang kedua tadi Anda menjawab bahwa jadi, beda ya. Gini bang. Kita sadar kita adalah insan yang kita adalah insan yang lemah. Kita ini manusia yang tidak sederajat dengan Tuhan. Kita ini kan pencari, eksodusi, artinya kita bersiar. Di samping hikmat, ilmu, pengetahuan itu datang dari Tuhan.
Jadi Bang Tri, jika ada punya pemahaman itu, artinya Tuhan memberikan hikmat kepada Anda. Atau pengetahuan itu dipergunakan dengan baik-baik, tapi jangan bangun narasi untuk menghujat bangsa ini, negeri ini. Saya nggak pernah membangun narasi dari tadi, Pak Franky. Anda yang membangun narasi bukan gini. Gini loh Bang, jangan menghujat orang pribadi lepas pribadi. Manu bulu dibilang bulu-bulu yang lain, gitu. Nggak boleh gitu. Ya Allah, saya mau bertanya, ya Allah. Ya Allah, tadi yang bilang bulu-bulu yang lain itu siapa? Ya, enggak, tapi itu jangan cuma begitu. intermezzo. Karena Anda golongan tidak ada yang satu mana? hal Karena gini Anda loh. mengatakan, Iya, cuma tidak boleh begitu. Kalau mau berdiskusi dengan baik. Kasihan orang-orang. Nggak mungkin saya ngomong tentang Gus Dur. Saya nggak bisa permainkan orang seperti itu. Kasihan orang-orang. Bapak juga mungkin saya tidak bisa permain kecuali kita gini Bang. Kecuali kita di sini ada konten. Oke, sebentar. Di sini ada yang mau iklan kita sebentar, berkomedi Bang di Riko. sini gitu. Aku turunkan dulu si Kojuli sebentar ya, Bang Riko. Oke, silakan lanjut dulu. Nah, saya kembali ke Bang Franky ya. Oke, saya terima pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama. Mudah-mudahan Pak Yusuf Manubulu, Sincop Papincopi mendengar dan menonton video ini ya, supaya besok dia ubah narasi-narasi narakoplaknya itu, nggak lagi memakai Isa ya. Karena kan di channelnya itu selalu Isa Al-Masih. Membaca surah Al-Fatihah jawabnya di Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Nah, lalu tadi ini bukan narasi saya ya. Narasi Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu beda karena dia lahir di kandang. Lalu Anda juga mengatakan kalau kita dapat hikmat yaitu bagi-bagi ke orang. Apa hikmatnya yang Anda dapatkan Yesus lahir di kandang? Nah, silakan. Oke, sebelum dijawab, instruksi sedikit, ada iklan dari Bang Riko Ferdinand Yosafat. Silakan Bang Riko. Baik, terima kasih Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sedikit iklan ya, maaf, tolong sebentar. Jadi saya ini sedang berjualan, baru merintis 3 bulan 4 bulan yang lalu, tapi belum begitu ya. Saya akan mengiklankan produk yang saya jual berbahan dasar ikan tenggiri ya, yaitu kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, dan empek-empek sutra ikan tenggiri. Ya, buat yang berminat silahkan follow saya, lalu DM saya, pemesanan sementara melalui WA saya, insya Allah amanah dan halal. Tolong bantu kami ya dan dukung ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sedikit iklan dari Mariko ya. Mariko lagi mempromosikan dagangannya yang diolah oleh Bang Riko sendiri ya. Yang mau pesan silakan follow akun TikTok Bang Riko, di situ ada nomor tertera di bio Bang Riko. Oke, teman-teman. Oke, silakan lanjut. Bang Franky. Ya, monggo Bang Franky. Apa hikmatnya Tuhan Anda dilahirkan di kandang? Silahkan. Saya nggak menghina, nggak ada hujatan dari tadi. Oh tidak, saya juga tidak mengatakan bahwa Anda menghina. Cuma ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Jadi terima kasih Pak Suki, Pak Ustadz. Ya, artinya kita ini kan berdialog atau berdiskusi. Kita tidak mencari mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kan gitu. Cuma kita menyamakan persepsi kita. Jika saya menjelaskan itu salah atau itu bisa dikoreksi, yaitu, dan begitu pula sebaliknya, yaitu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan saudara-saudara. Oh boleh, silakan, tidak ada masalah karena kita punya hikmat. Makanya tadi itu pengetahuan itu kan yang diberi sama Tuhan untuk kita bisa pakai untuk atau sharing.
bisa. Oke. Saya mau Kita sesama manusia. Apa salahnya? Noise. Aduh, yang noise siapa itu? Si Frankie nih tadi nih, Frankie. Ya. Frankie, Nah, suaranya. sudah. Silakan. Halo? Suaranya noise itu. Noise. Headsetnya kayaknya. Gimana ya? Padahal udah bagus ya. Gimana? Udah? Aduh, noise suaranya bang. Hancur Asli. suaranya. Kenapa ya? Padahal Kecil pula suaranya. Tuh nggak dapat bimbingan Roh Kudus mungkin itu. Coba minta bimbingan Udah Roh Kudus ya? dulu. Udah minta Iya. bimbingan aku kan. Minta bimbingan Roh Udah. Kudus. Hancur suaranya, hancur suaranya. Aman kan? Lagi hancur. Mungkin headsetnya dilepas dulu itu headsetnya. Oke. Kira-kira gini clear. Ah, ini bagus ini. Oke, silakan lanjut Frankie. Nah, tadi Iya, kata tadi Pak kan saya Franky boleh mengkoreksi katanya ya. Saya juga mau mengatakan ini Pak Iya. Franky. Islam itu datang mengkoreksi hal-hal yang menurutnya tidak benar gitu. Salah satunya tempat kelahiran Yesus tadi. Kata Kristen, Yesus itu lahir di kandang domba. Ini yang di kandang domba ya. Ini yang kemudian dikoreksi oleh umat Islam. Yesus nggak lahir di kandang domba. Karena kami umat Islam itu sangat menghormati dan menghargai Yesus. Maka kami tidak sudi mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Gimana Pak Franky? Iya, saya juga tidak bisa menyalahkan pemahaman tentang keislaman. Jika Anda mengatakan bahwa Anda merasa sangat tergugah hati ketika umat Kristen mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Secara rasa sebagai manusia yang Bang Bantri ya, itu rasanya kurang elok, kan begitu. Kok kandang domba? Kenapa dia betul. seorang Tuhan kok lahirnya di kandang domba gitu. Nah ini udah mulai waras nih. Jadi, lanjut. Nah, artinya dalam pemahaman kekristenan Yesus yang datang dari, kalau kita melihat keluarga, ya, keluarga dari Yesus itu sendiri dalam kemanusiaannya turun di dalam kandungan seorang Maria dan Yosef atau Yusuf itu, mereka adalah keluarga-keluarga yang sederhana. Disitulah cara Tuhan turun menjadi orang yang rendah, menyamaratakan kedudukan sebagai manusia. Sehingga dia turun benar-benar mengosongkan diri, kayak gitu, sebagai yang Anda katakan bahwa itu terhina, tapi bukan. Itu adalah satu hal yang mulia sebetulnya. Karena ketika kita melihat sejarah dari Yahudi, ya, dan tentunya dia turun, dia mengatakan Yesus serta-merta akulah anak Allah, otomatis orang Yahudi akan marah besar. Pasti mereka akan begini, biji matamu, kamu seolah-olah menyaingin saya. Makanya di situ orang Yahudi tidak setuju dengan mengatakan, dia seolah-olah mengatakan dia ada anak Allah. Nah itu pasti marah besar. Karena ada persaingan di situ. Di dalam ketatanegaraan ya. Kehidupan kita, contoh kecil aja ya. Dalam keluarga ada atau dalam hal lingkungan, kelompok, sekte. Ketika ada satu orang yang datang dari keluarga kecil, itu akan menjadi satu perbantahan yang luar biasa. Ada satu persaingan. Jadi Yesus itu datang menyamah kedudukan dia sehingga di sekitar tradisi orang Yahudi itu mereka bisa mau menghormati dia. Sehingga dia selalu mengatakan, ya apa yang kamu katakan bukan, apakah engkau anak Allah?
Ya, apa yang sudah kau katakan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Abang Bang Bantri mengatakan satu penghinaan terhadap Tuhan. Bukan Pentri. Bukan Pentri, Bang. Dia Bang, bukan Pentri. Nama saya juga dari ganti itu Bang Zuma. Ya lanjut. Tadi udah mulai waras. Pentil dia, pentil. Ya, kita dengarkan lagi. Lanjut. Jadi bukan satu penghinaan. Dan itu bukan penghinaan, artinya dia secara sejarah, fakta, sesuai dengan arkeologi, ya, bahwa ditemukan atau ditulis, dicatat, dia itu dilahirkan di kandang Bethlehem, yang boleh dikatakan itu di dalam palungan, dengan ada beberapa fakta-fakta secara tertulis bahwa ada gembala-gembala yang pada saat itu berada di tempat itu. Ya tidak salah kalau orang Kristen mengatakan dia lahir di kandang Bethlehem. Tapi bukan itu penghinaan terhadap Tuhan atau penghujatan. Tapi saya juga mengakui apa yang menurut pemahaman tentang Bang channel ini, saya nggak bisa ngomong Bantri. Oh ya, Bang Bantri. Bang channel pula nama saya tidak bisa menyalahkan Saudara Prengki, Anda murid Pak Pendeta Joshua Tewu ya? Saya jemaahnya mungkin tidak. Oh, tidak. Okay. Saya adalah orang Katolik. Oh, siap, orang yang diserupakan. Katolik. Silakan. Ya boleh mengatakan serupa, boleh ya sama-sama percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya udah selesai jawaban yang tadi. Dah. Ya kira-kira begitu, karena saya tidak bisa memaksa mempersamakan antara Muslim dan Kristen itu pasti akan kontradiksi. Enggak. Saya juga tidak sedang menyamakan. Saya bertanya, ya saya butuh jawaban saja. Biar kawan-kawan Kristen yang nonton kan banyak juga yang Kristen nonton kan. Kalau umat Islam mah enggak perlu. Ini buat Kristen saja ya. Supaya Kristen yang di luar sana ikut-ikutan enggak waras juga gitu kan. Ada satu poin yang saya ambil dari apa yang Anda katakan, bahwa Yesus itu dilahirkan di kandang itu tujuannya adalah untuk merendahkan. Apanya yang direndahkan ini? Tadi saya udah penjelasan sih sebetulnya. Enggak, belum Anda jelaskan apanya yang direndahkan. Derajatnya kah yang direndahkan, dirinya kah yang direndahkan, keluarganya kah yang direndahkan, atau badannya yang direndahkan. Nah, ini belum ada penjelasan tadi. Hanya direndahkan saja kata Anda tadi. Oke. Terima kasih Anda sudah mengatakan saya dan umat Kristen yang lain adalah orang-orang tidak waras. Sehingga orang Muslim lebih waras, ya. Terima kasih Anda selalu mengatakan itu. Tapi it's okay, don't worry, be happy. Dalam hal saya mengatakan Yesus bukan rendah dari kata tadi itu, dalam hal pemahaman tentang tadi Anda mengatakan bahwa lahir di dalam kandang domba itu. Dia turun bukan merendahkan diri gitu, bukan rendah diri, tapi dia turun mengosongkan diri sebagai manusia, menyetarahkan diri sebagai manusia, seperti manusia, sehingga kita dapat berkomunikasi, bicara dengan dia, dan dia bisa mengajarkan kita tentang hal-hal kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau dia datang sebagai Tuhan, maka maksudnya turun keilahiannya. Kan di dalam kitab Musa kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi faktanya di channel Yusuf Manubulu setiap hari orang bertemu dengan Tuhan.
Malah yang terbaru si Ferawati itu dia dihamili oleh Tuhan. Ini gimana ceritanya? Kata Anda tadi tidak merendahkan diri, sementara di oten yang lain katanya itu tujuannya untuk merendahkan diri supaya dia sebagai secara daging ya sama seperti manusia. Makanya dia merendahkan diri gitu. Ini gimana ceritanya? Maka Anda saya katakan tidak waras, marah pula. Gimana tuh? Ya, pemahaman mereka yang berada di dalam setiap konten-konten apapun itu, karena begini, saya melihat bahwa setiap konten yang dibangun di sini semuanya adalah reklame, ada promosi. Reklame. Tadi brosur kata Joshua, sekarang reklame, apalagi? Gini. Bukan, jangan gitu, Saya bilang konten ya. Bukan saya ngomong tentang Alkitab, oke? Saya ngomong tentang konten-konten yang kita sedang bangun, termasuk saudaraku yang sedang bicara. Banyak sekali yang harus memberikan ini. Tidak ada masalah, karena semua orang punya tujuan. Gini loh Bang, semua orang itu punya tujuan. Siapapun yang berada di dalam ini, manusia, selagi dia masih hidup, pasti dia punya tujuan. Siapapun pasti dia punya tujuan. Tetapi berbicara tentang kebenaran, apapun yang Abang katakan, baik itu Muslim, baik itu Kristen, ya, saya mau katakan bahwa dalam Alkitab saya berbicara, tidak ada satu hasta pun menambah, tidak ada satu hasta pun yang bisa mengurang. Anda boleh memframing, Anda boleh membaca Alkitab, terus mengatakan, terus mencari kebenaran, untuk membuat suatu perbandingan sehingga Anda bisa bersiar atau bisa menampilkan berbagai performan di dalam setiap konten-konten yang saat ini. Jadi saya tetap berprinsip bahwa keimanan kekristenan saya berdasarkan sejarah fakta yang tertulis di abad ketiga misal. Stop, bentar. Muslim supaya nggak terlalu panjang ya. Yang terakhir, kalimat terakhir tolong digarisbawahi ya para penonton. Anda mendasari iman Anda itu berdasarkan sejarah di Kristen. Lalu apa gunanya kitab Anda itu? Gini, Abang, sejarah dengan Alkitab yang tertulis, tentunya manusia menuliskan tentang Alkitab itu. Nah, kita melihat jadi dari Alkitab sejarah. Berdasarkan sejarah, kita head to head saja ya, nggak perlu narasi-narasi yang panjang nanti Anda bingung sendiri gitu. Saya lagian salom Pak, saya udah habis pula ini. Ya, gini Bang, Muslim pun memiliki Al-Quran, tentunya ada sejarah di situ. Ada sejarah, ada hadis, ada fikih, ada dan lain-lain. Isinya memang ada sejarah, tapi kami tidak mendasari iman kami berdasarkan sejarah. Iman Islam itu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Iya. Yang saya garis bawahi tadi pernyataan Anda. Bang, Al-Quran pun ditulis. Yang menulis itu orang itu kan salah satu sejarah yang ditulis. Iya, saya udah paham. Saya udah bilang tadi bahwa di dalam Islam itu juga ada, tapi kami tidak mendasari iman kami itu kepada sejarah. Yang saya garis bawahi tadi, Anda mengatakan saya selaku umat Kristen dan oten-oten yang lain mendasari iman kami itu berdasarkan sejarah. Ini yang saya tanyakan. Lalu kitab Anda untuk apa? Loh, itu kan belum selesai. Artinya pemahaman belum selesai. Iman. Nah, coba Anda lanjutkan. Kenapa harus sejarah? Kitabnya di nomor berapakan ini? Saya tidak bisa menjawab kayak pertanyaan yang harus digiring ke sana, giring ke situ. Itu tidak akan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Kalau ini kita buang waktu, I wasting my time. Kalau dialog seperti ini, saya pikir kita tidak akan samaratakan. Jadi makanya tadi saya katakan itu tidak akan menambah satu hasta atau mengurang satu hasta. Tapi kita semua bersama-sama mencari kebenaran. Oke,
Tidak ada masalah. Saya pun tidak menyalahkan siapapun saudaraku yang Muslim. Tidak ada masalah. Anda bisa mengkoreksi dan sebagainya. Tidak ada masalah. Karena itu Anda juga memang di dalam Al-Quran juga tertulis bahwa belajar untuk para ahli kitab gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau selagi Anda mau memframing atau mau mendalami kitab suci atau membuat perbandingan, sudah. Tadi Mas Bamtri tadi di awal dia mengatakan kita bukan mencari kebenaran dan kesalahan, tapi barusan bilang kita mencari kebenaran. Gimana sih? Bingung saya. Astagfirullahaladzim. Ya lanjutlah Bang Frankie. Kenapa Anda mendasari iman Anda kepada sejarah, bukan kepada Alkitab yang merupakan kitab suci Anda? Itu pun kalau masih suci ya. Kita mengimani segala sesuatu itu kan dengan firman Tuhan. Kan begitu ya, Bang ya. Kita mendasarkan dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini tentunya yang diturunkan pun itu ada sejarahnya, ada ceritanya. Nah, kalau misalnya kita lupa sejarah, bagaimana Abang lupa sejarah tentang saya nggak mengatakan melupakan sejarah. Indonesia. Bisa Anda jangan membangun narasi yang baru lah. Loh, kan begitu, Bang. Ya, kan emang tidak bisa kita membangun narasi itu. Nah, ini kan kita berdialog. Terus Anda mau membatasi, melimitasi untuk orang bisa untuk memahami atau memberikan satu description. Kenapa? Kenapa begitu? Bukan kenapa. Kan kita punya pengetahuan. Anda mendasari iman Anda pada sejarah. Ini yang saya tanyakan. Saya mendasarkan iman saya dengan saya mendasarkan iman. Ini Anda pasti tidak mengerti terus. Kalau Anda akan Abang pasti akan terus menggoreng saya di situ. Dari satu kata itu Anda akan menggoreng ini. Anda saja menggoreng dari tadi. Silakan. Makanya dari tadi Anda cuma meng-highlight atau meng-underline tentang sejarah. Padahal saya ngomong itu benar. Kenapa salahnya? Ada apa gitu? Itu kan benar. Apapun yang berada di dunia ini. Gini Bang, apapun yang ada di dalam dunia ini, kuman kecil aja, penemuan-penemuan aja, apapun itu, ada sejarahnya kok. Sampai pula ke kuman. Maupun Tuhan. Oke, saya. Bentar, sebentar Bang Frankie ya. Nah, gini loh, kamu Bapak itu tidak mengerti. Frankie sebentar. Bukan iman berdasarkan sejarah. Iman itu tidak. Oke, Frankie. Frankie, sebentar, tahan dulu Frankie. Hargain lawan diskusi Anda. Ketika dia ingin berbicara, Frankie diam. Oke, silakan Bang Bamtri. Kasih timer aja, timer 2 menit gitu biar enak. Oke, saya tidak pernah mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada sejarah. Al-Quran punya sejarah ya punya. Para nabi punya sejarah ya punya. Tapi yang saya pertanyakan, di Kristen kan juga ada sejarah. Tapi Kristen mendasari imannya itu kepada sejarah. Lalu kitab sucinya nomor berapa? Ayat-ayat Bible Anda itu nomor berapa? Ini masalah iman loh. Keyakinan. Kalau sejarah mah buatan manusia. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Kalau umat Islam ditanya, apa yang mendasari umat Islam itu beragama? Ya, Al-Quran dan hadis. Kalau Kristen, harusnya kan, ini kalau saya jawab Bible, salah pula saya nanti. Karena kata Frankie tadi berdasarkan sejarah. Tuh, ini tolong Anda jelaskan. Saya kan belum berhenti. Jadi kalau saya belum berhenti bicara. Anda kalau kan nggak mau berhenti gitu. Gini Bang, Oke, saya kembali meluruskan gitu ya, Bang Bamtri, sepakat, Frankie, Bang Bamtri, Frankie. Oke, timer, kalau nggak gini nggak kondusif dia si Frankie. Nggak usah. Gini, abis ini Bang Sugi aja lagi, Bang Zuma juga mau ini kayaknya nih mau ada pertanyaan juga. Saya itu aja pertanyaan saya dari pertanyaan awal tadi ya, Isa dan Yesus sama apa tidak, dan alhamdulillah Bang Frankie jawab tidak. Mudah-mudahan Yusuf Manugulu nonton ya kan. Lalu yang kedua, Yesus itu lahir di kandang. Apa tujuannya? Untuk merendahkan. Apa yang direndahkan kita tidak tahu. Apakah harga dirinya sendiri, tubuhnya,
atau apa? Nah, ini belum juga ada penjelasan. Yang kedua, ternyata umat Kristen itu mendasari imannya berdasarkan sejarah. Bibelnya nomor sekian. Nah, ini saja. Saya udah dapat poin-poinnya loh. Ya, mungkin ada yang lain nanti yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Bang Frankie. Mudah-mudahan juga menjadi bahan renungan lah buat Bang Frankie ya. Ya, kalau udah punya istri nanti coba colek-colek istrinya gimana tuh tadi pendapat saya gitu kan. Kalau belum, coba tanya sama orang tuanya. Kalau orang tuanya udah meninggal, coba tanya sama pendetanya besok. Nah, itu saja. Oke, terima kasih. Iya, Sama-sama saya Bang Tri. Assalamualaikum. mengapresiasi saya ya. Bang. Silakan Ustaz Wafi. Ya, saya sangat mengapresiasi kepada pernyataan Mas Frankie sebagai Katolik ketika mengatakan Tuhan sedang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia agar terlihat sama seperti manusia dan yang intinya akan menebus dosa. Itu yang sangat saya apresiasi, Mas. Karena kenapa? Ketika Tuhan sudah merendahkan manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia, lalu ketika dia dibaptis, kan itu sudah bergenosis itu. Ketika dibaptis, lalu ada suara dari langit, itu kira-kira suaranya siapa Bang Frankie? Kan Tuhan sudah merendahkan diri kan? Sudah jadi manusia. Lalu terdengar suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu suaranya siapa, bro? Monggo, bro. Buka mic-nya Frankie. Frankie, halo? Mic-nya. Oke, silakan. Iya. Jadi tadi berbicara tentang Tuhan turun mengosongkan diri, merendahkan diri, turun menjadi manusia dari tadi, mengosongkan diri. Jadi dari keilahin, karena Yesus itu pemahaman secara kekristenan, dia 1000% manusia, 1000% Allah. Nah, dalam perjumpaan manusia dengan Tuhan, sejatinya kan itu di dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Pertanyaan saya simpel loh, bro. Pertanyaan saya simpel. Itu suara siapa yang dari langit itu? Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Jangan ke nabi-nabi apa, kan panjang nanti, bro. Gitu loh. Lanjut. Ya, karena tadi kan bicara tentang kerendahan, merendahkan diri. Ya, saya jelaskan di situ. Kalau suara itu ya adalah suara Allah itu sendiri. Nah, katanya kalau, tadi kalau sudah. Anda menjawab itu suara Allah, Bang Frankie ya, itu nanti nabrak dengan apa yang dinyatakan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mendengar, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah dilihat. Nah, ini gimana ini? Kan tabrakan dengan ayat itu nanti. Lanjut, Ustaz Bafi. Iya, tadi kan sudah bilang Tuhan sudah merendahkan dirinya menjadi manusia. Lalu ketika Tuhan itu jadi manusia, Tuhan itu dibaptis. Kok muncul lagi suara dari langit? Lah ini suara siapa ini? Kalau dikatakan Allah itu sendiri, ya tuh nanti tabrakan sama lebih 20 ayat itu, bro. Gimana dong, bro? Mas Frankie, monggo, bro. Frankie. Ya, kalau sepengetahuan saya ya seperti Anda bahwa karena Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan air, itu simbol terjadinya kekekalan Allah itu turun. Ada 3 pribadi tadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suara yang dari langit itu dia sendiri berkata, sehingga ada satu pernyataan bahwa inilah aku, dialah anak Allah itu sendiri. Gimana sih, dan bro? itu yang ayatnya mana itu, tertulis bro? di dalam buku. Ayatnya mana itu, bro? Ya. Bahwa suara itu adalah Allah sendiri itu.
Oh, kalau begitu Anda dalam pemahaman begitu nggak bisa. Kita nggak bisa ngambil perkataan itu terus kita taruh di ayat ini, cari ayat ini, ya tidak bisa konteksnya. Nah makanya di dalam Alkitab harus gimana? Kita kan berarti, lihat dari ya, tapi gini loh Bang, maksudnya kita nggak bisa lihat kita menjawab satu perkataan lalu perkataan itu dicari di dalam firman Tuhan begini, Alkitabnya begini, ayatnya harus di sini, nggak bisa, konteks itu kita nggak bisa. Berarti pendapat jenengan yang mengatakan suara itu Allah sendiri padahal di awal sudah mengatakan Allah jadi manusia, itu diambil dari dalil yang mana itu bro kira-kira? Iya Bang, Allah kan dalam kepercayaan orang Kristen secara istilahnya keyakinan dalam konsep Tritunggal tadi, ya, dia turun menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia. Nah itu kan udah jelas. Boleh nggak saya contohkan gini bro, saya ibaratkan ginilah saat itu kan ya, Tuhan sudah jadi manusia merendahkan diri, ternyata masih ada suara Tuhan lagi dari langit. Boleh nggak ketika saya mengatakan bahwa Yesus saat itu sedang menggunakan mikrofon wireless yang tanpa kabel bro, jadi apa yang dia suarakan juga terdengar dari langit gitu tah maksudnya? Bang, Tuhan itu kan maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Apapun yang dilakukan itu, yang pertanyaan atau Pak Ustadz, Allah itu dalam pemahaman semua manusia bahwa dia adalah maha kuasa, maha segalanya, maha tahu. Ketika ada suara dari atas, jika dia sendiri yang berkata itu adalah satu simbolik yang disounding kepada setiap manusia yang menjadi witness atau bersaksi di tempat itu. Witness apa wireless? Oh, inilah aku. Ya jangan, ya abang nggak bisa mengatakan wireless dan sebagainya, itu nggak ada kolerasinya. Tadi saya udah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Dia mau menjadi apapun, dia maha tahu, Pak Ustadz. Nah kalau misalnya, saya setuju Tuhan itu maha segalanya, bro. Tapi iya, jenengan sendiri kan yang mengatakan di awal kan Tuhan sudah merendahkan. Tuhan sudah merendahkan dirinya jadi manusia. Berarti saat itu dia sudah terbatas, gitu loh. Ketika dia sudah terbatas, kok muncul suara dari langit? Katanya tadi maha kuasa kan, ya namanya Tuhan ya jelas lah maha kuasa dan maha segalanya. Tapi kata jenengan, kata sampean, dia sudah merendahkan dirinya, sudah jadi manusia. Berarti dia saat itu sedang terbatas, layaknya manusia biasa. Loh kok muncul ada suara lagi dari langit? Dan sampean mengatakan itu Tuhan itu sendiri. Nah ini kok ada dua berarti bro? Atau tiga atau gimana sih? Mungkin kita diskusikan ini secara baik-baik ya, agar Tuhan ini memang, karena enak bro, andaikan benar-benar dua Tuhannya, mati satu tinggal satu gitu loh maksud saya. Bukan mati satu tinggal 1000. Jadi gini, Bang Frankie, saya coba membangun narasi dulu untuk membantu saudara. Jadi gini, teman-teman Muslim yang ada di sini, saya menyadari bahwa antum semua ini menyikapi daripada doktrin dan dogma yang dipahamkan oleh saudara Frankie itu berdasar terhadap pengajaran Yesus, yang kemudian muncul pemahaman yang kemudian Anda sikapi bahwasanya apa yang disajikan oleh saudara Frankie ini itu berbeda dengan konsep yang kemudian baik dalam Islam maupun di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tetapi saudara harus paham bahwasanya saudara Frankie ini adalah seorang Kristen. Beliau bukan Nasara, beliau bukan praktisi Torah, tetapi beliau adalah penganut ajaran yang berasal dari Antioquia. Ini dulu yang harus dipahami, di mana di ajaran Antioquia itu bahwasanya Tuhan itu bisa menjadi apapun.
Sehingga ketika saudara Frankie berupaya dengan susah payah, kemudian meskipun sedikit belepotan karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan akalnya sendiri, itu kudu wajib kita hargai. Itu pandangan iman, doktrin dan dogma, mau salah, mau keliru, mau sesat, mau apapun, kita harus hargai itu. Nah, intinya gini, ketika ada Tuhan kemudian dibaptis, lalu kemudian ada suara dari langit juga, yang harusnya saudara-saudara permasalahkan, suara yang terdengar ini menggunakan bahasa apa? Bugis kah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Toraja, bahasa Makassar, atau bahasa apa, supaya kita bisa memahami bahwasanya orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan pada saat itu keturunannya sampai hari ini masih Kristen, kan gitu. Ya, kalau hanya merujuk kepada Pak Frankie kan muncul hari ini gitu loh. Ya, kita harus tahu Tuhan didengarkan suaranya dari langit, bukan suara petir loh. Kalau suara petir kan suaranya gini, meow, itu petir. Artinya orang tidak ngerti apa maknanya. Tapi kalau suara dari langit itu bahasa Tuhan, artinya kan semua orang yang ada pada saat itu mendengarkan, baik yang ada di Yerusalem, yang ada di Palestina, yang ada di Arab, yang ada di Roma, Yunani, kan mendengarkan. Karena tidak mungkin suara Tuhan itu hanya didengarkan oleh satu orang saja, kecuali itu hanya pewahyuan. Tapi ini kan banyak orang yang menyaksikan suara itu, seperti yang terjadi dalam Matius 3 nomor 17, Yohanes 5 nomor 36 dan seterusnya. Artinya bahwasanya orang-orang yang mendengarkan suara itu akan mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mungkin dibunuh karena dia dikasihi, tidak mungkin dia dikutuk karena dia dikasihi. Nah, untuk itulah kita dudukkan posisi daripada iman saudara Frankie itu sebagai seorang Kristen. Jangan kita mengukur dia sebagai seorang pengikut. Dia ini pentuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara Muslim harus mendudukkan perkara ini pada tempatnya. Frankie ini bukan pengikut tapi pentuhan, di mana saudara Frankie itu memahami tidak ada keselamatan di luar daripada mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan. Itu harus kita hargai. Jadi jangan Anda memaksakan kehendak Anda semuanya yang membuat air mata saya ini berlinang gitu loh. Kasihan saudara Frankie. Bukan begitu Bang Frankie? Kalau suara lato-lato gimana berarti Bang? Itu lato beda lagi, lato itu beda lagi. Lato. Gimana Bang Frankie? Benar nggak yang saya katakan? Bang Suma itu menusuknya halus. Loh, saya nusuk juga rupanya. Waduh. Enak, menusuknya halus. Saya mencoba untuk melindungi Anda. Iya, ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh Bang Frankie ya. Salah satunya suara petir tadi. Gitu. Itu bisa pula diajarkan ke mingguan nanti. Gimana Bang? Silakan Bang, lanjut Bang. Saya nusuknya dari mana? Samping, kiri, kanan, bawah, atas, belakang, muka, depan? Tapi enak. Terima kasih. Anda walaupun ditusuk tapi enak juga. Masya Allah. Beda banget cara dialognya ya. Tusukanku melahirkan sebuah kenikmatan berarti. Kita tusukan lato-lato itu. Iya. Beda masalah. Jadi ya memang kalau kita bangun dialog begini emang tidak akan habis-habisnya. Abang-abang, saudara-saudara saya yang Muslim pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Walaupun Anda mau belajar tentang Alkitab untuk mempersamakan dengan di Al-Quran, itu tidak akan ketemu. Karena pasti ada kontradiksi yang luar biasa. Bahwa Anda datang untuk memperbenarkan, itu saya juga tidak bisa menyalahkan. Karena itu Anda bangun dari perspektif keislaman. Kayak gitu. Salah Bang. Jadi salah. Bang Suma bilang Bang Frankie, bentar. Anda salah kalau Anda mempunyai pendapat bahwa kita akan menyamakan apa yang di Bible dengan Quran. Tidak. Justru ketika kita membaca Bible itu sesuai apa yang tertulis di Bible itu sendiri gitu loh.
tidak membawa pemahaman Islam kami. Jangan diarahkan ke sana. Begitu, Bang. Iya, tapi artinya kalau kita memberikan penjelasan ya harus saudara-saudaraku harus menerima juga apa pemahaman kita, dan begitu pula apa yang dikatakan oleh saudara-saudara, kami pun bisa memahami itu. Tapi itu bukan berarti kita harus berbeda di sini. Tidak, kita antara keimanan Kristen dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu bertolak belakang begitu, Bang. Itu yang makanya kita itu mempertanyakan, ini di kitab Anda begini kok keimanan Anda seperti ini gitu loh. Ya, itu karena Ustadz Suki hanya membaca beberapa perikop, tapi tidak salah. secara keseluruhan. Kalau Anda begitu salah. Saya ini dari Kejadian sampai Wahyu udah kelar. Salah. Ya, tidak masalah. Bersyukurlah Bapak bisa membaca itu semua. Dan ternyata Ustadz salah juga dalam pemahaman Bible-nya orang Kristen. Ya, karena contoh begini, Bang. Contoh, Bang. Ini saya kasih contoh ya. Ketika saya bertanya kepada orang Kristen, di mana perintahnya ada perintahnya menyembah Yesus misalnya kan. Nah, orang Kristen ini jawabannya itu bukan berdasarkan apa yang tertulis gitu kan, melainkan hanya berdasarkan eksegesis. Padahal kalau kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, ini dia. Sementara yang saya lihat kawan-kawan Kristen ini menuhankan Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri begitu. Silakan, Bang. Ya, Pak Ustadz, artinya bukan berarti tidak ada Yesus itu dalam ayat-ayat itu tidak ada yang mengatakan bahwa menyembah kepada Yesus dan sebagainya. Kan ada pengakuan bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah. Kan banyak Alkitab, banyak ayat yang menyatakan, bahkan iblis aja menyatakan dia percaya, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, lihat saja pada waktu jadi salah kaprah, Bang. Kalau Anda percaya dengan ucapan iblis ini malah salah kaprah, karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya kalau nggak salah ya. Yesus berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Jadi apapun yang dilakukan iblis, yang diucapkan iblis ini harus kita pahami semuanya itu dusta. Nah, kok malah Anda jadikan sebuah kebenaran bahwa iblis ini percaya Yesus Tuhan, kan begitu. Harusnya kan Anda ada kecurigaan di situ. Ketika iblis hanya bersama dengan Yesus berduaan, iblis nggak takut. Bahkan Yesus ini dibawa iblis, dibawa ke bait Allah, ke bumbungan bait Allah, lalu pindah lagi ke bukit, ke atas gunung. Ya kan, kok tidak takut? Tapi giliran banyak orang dia pura-pura nyembah gitu loh. Seharusnya kan kita harus curiga, ini apa sebenarnya yang dilakukan iblis, kan begitu, Bang? Ya, itu kan menurut Pak Ustadz yang mencurigakan Yesus itu bukan Tuhan Allah. Tetapi dalam narasi yang saya bangun ini adalah Yesus ketika dia disuruh untuk menjatuhkan diri oleh iblis supaya para malaikat untuk menangkap dia. Yesus atau merubah batu menjadi roti. Yesus bilang apa? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kan itu satu pernyataan dari Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Udah salah, Bang, kalau Anda memahami seperti itu. Padahal maksud Yesus ketika berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, bukan berarti Yesus itu ngaku Tuhan. Kalau memang Yesus itu ngaku Tuhan, seharusnya bentar Bang. Seharusnya di dalam Yohanes 4 ayat 10 Yesus berkata begini, kalau memang Dia Tuhan, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembahku. Tetapi faktanya tidak demikian yang dikatakan Yesus. Nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti di situ Yesus bukan Tuhan. Lalu apa maksudnya Yesus itu berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu? Maksudnya itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan berlaku terhadap Yesus. Begitu, Bang. Nah, itu berarti Anda Pak Ustadz sudah memahami itu sebetulnya.
memahami. Karena memang Tuhan itu berjanji. Bentar Bang. Karena Tuhan itu berjanji di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis itu ingin membuktikan ini. Benar enggak janji Tuhan ini yang kalau Yesus itu misalnya jatuh, malaikat akan menolongnya. Berarti di sini yang jangan dicoba itu janji Tuhan, bukan Yesus itu Tuhan, Bang. Jangan begitu dong. Loh, itu kan Anda kembali lagi ke Mazmur ya, itu. Kita ngomong dari tadi, bagaimana Yesus itu mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang pada saat dicoba itu siapa? Yang dicobai itu gini loh, makanya tadi saya terangkan yang dicobai itu Yesus, ya kan? Tetapi iblis ini ingin membuktikan janji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ya, kalau kamu menjatuhkan dirimu, ya, kamu tidak akan apa-apa karena ada tertulis tentang engkau ini. Bahwa kalau kamu menjatuhkan dirimu, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, lalu dia menjatuhkan dirinya, tidak mungkin malaikat datang karena Tuhan itu maha kuasa, maha hebat. Gak perlu pertolongan malaikat, Bang. Ya, saya tanya Pak Ustadz, larinya dari, ya saya tanya Pak Ustadz, larinya karena Pak Ustadz membaca semua Alkitab. Bapak baca dari Perjanjian Baru ini. Tadi kan pencobaan iblis itu di Perjanjian Baru ya. Bapak garis turun ke Mazmur itu Perjanjian. Matius 4. Ya berarti itu bukan Mazmur kan? Yang di Mazmur itu janji untuk Yesus. Janji untuk itu konteksnya dari mana janji untuk Yesus? Anda baca aja di Mazmur 90 itu, 91 itu. Makanya makanya iblis berkata begini, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini diambil dari mengutip dari Mazmur 91 ayat 11-12, Bang. Bukan. Pak Ustadz harus menyelesaikan tadi pertanyaan saya loh Pak Ustadz. Pak Ustadz harus menyelesaikan pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan bahwa yang dicoba itu siapa? Itu dulu. Jangan tarik ke Mazmur. Mazmur itu ditulis untuk siapa waktu itu? Nah, gini loh. Mazmur itu. Kenapa iblis itu mencobai Yesus? Bentar Bang, harus kita lihat kronologinya Bang. Kenapa iblis itu mencobai Yesus? Karena akan ada janji yang akan terjadi pada Yesus. Kan begitu. Nah, kalau kamu menjatuhkan dirimu, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, Bang. Jadi yang diuji ini adalah janji Tuhan. Benar enggak nih janji Tuhan ini? Yang akan terjadi pada Yesus. Nah, Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus ingin mengembalikan bahwa janji itu benar, tapi jangan kamu cobai. Begitu, Bang. Nah, gini saya tambahin Mas Franky. Ya, silakan. Saya diam dulu. Ini perbedaan Mas Franky ya, perbedaan Yesus dengan Tuhan Allah. Kalau Yesus itu bisa dicobai oleh iblis, Bro. Kalau Tuhan Allah itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Jangankan mencobai, mendekati aja tidak bisa. Itulah perbedaan makhluk ciptaan utusan dengan yang mengutus. Kita lihat sekarang di Yakobus 1 nomor 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu tidak akan pernah dicobai oleh siapa saja. Dan Yesus ternyata dicobai oleh iblis. Berarti Yesus dan Allah itu berbeda. Jedor, selamat datang di kebenaran. Gitu Mas Franky. Gini Bang, Allah tentunya iblis adalah ciptaan Allah juga. Benar ya? Loh, kata siapa? Kata orang Kristen iblis itu bukan ciptaan Allah loh.
Loh. Kata orang Kristen, iblis terus itu yang bukan ciptaan menciptakan manusia. Gimana Loh, tuh? kata siapa? Kata siapa iblis bukan ciptaan? Loh, Iblis banyak Kristen yang bilang iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Gitu. tapi yang berada di muka bumi termasuk iblis adalah ciptaannya dia pula. Oh, berarti Makanya Tuhan pada juga Ayub menciptakan itu, yang jahat berarti ya? bagaimana? Bukan menciptakan yang jahat. Iblis jahat nggak? Coba Anda tahu tentang sejarah. Ya memang jahat tuh, jahat dan baik dan jahat itu kan pasti ada. Gelap dan terang itu kan pasti ada. Emang siapa yang menciptakan gelap dan terang? Siapa yang menciptakan gelap dan terang? Oke. Soalnya biasanya Mas Franky, saya kalau ketemu teman-teman Kristen, dia mengatakan Tuhan itu maha baik, tidak akan menciptakan yang jahat. Makanya iblis itu bukan ciptaan, kata teman-teman Kristen sejauh apa yang saya temui ya. Ternyata Mas Franky berbeda, ya sudah, ada apa-apa. Nah, tunggu Bang Franky, tunggu. Nah, ini Dinda Naja ini kurang gaul berarti. Gimana, Anda Bang? kudu wajib bergaul, Bang. Ini adik saya kurang gaul. Semua oten-oten yang beranggapan bahwa iblis itu tidak diciptakan, semuanya sudah kuremukkan kepalanya. Makanya sekarang mereka itu tidak bisa lagi membantah. Yesaya 45 nomor 7, Yakobus 4:14 sampai nomor 17 jelas sekali Tuhan menciptakan yang buruk dan yang baik, menciptakan nasib mujur dan nasib yang malang, menciptakan juga yang disebut keburukan alias iblis. Gitu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi bahwasanya orang yang selalu menarasikan untuk menyelamatkan argumentasinya yang bertentangan dengan otaknya, itu semua udah hancur lulanta gitu. Misalnya dia ngaku sebagai seorang dokter, ngaku sebagai pakar, ngaku sebagai pendeta. Begitu dia tersadarkan ternyata orang Islam lebih paham Bible dan seterusnya, akhirnya dia pamit. Iya kan? Kan gitu, harus begitu. Mau tidak mau dia harus pamit. Kalau tidak hancur dia. Nah, Bang Franky di sini mencoba untuk melawan arus. Dia ini orangnya cerdas. Bang Franky ini pintar. Saking pintarnya Bang Franky ini kemudian sehingga dia mengakui bahwa Tuhan menciptakan iblis. Itu adalah satu kemajuan. Artinya Bang Franky ini menyadari bahwasanya apa yang dia kemukakan dari tadi di awal perjumpaan kita, dia mengaku sebagai seorang Katolik. Dia sadar bahwa yang mengajarkan dia menyembah kepada Yesus yang adalah manusia itu adalah unsur yang menitipkan pesan di dalam kitabnya yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah, siapa dia? Itu dia yang diciptakan oleh Tuhan dari aspek pembeda dari sisi malaikat. Bukan begitu Bang Franky? Iya kan Bang? Benar nggak? Iya kan? Beda. Oh beda. Saya sangat kick aja aku dari sini. Dinda Dedi kick aku. Satu lagi Bang Ruma, saya yakin betul bahwa Bang Franky ini bukan golongan dari pasukan bulu-bulu. Loh, kok dari tadi karena hanya pasukan bulu-bulu yang mengatakan bahwa iblis itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, sementara tadi Bang Franky melawan arus ya. Oh, nggak bisa deh, nggak bisa. Itu bulu-bulu itu manuk bulu salah di situ. Ketika ada sesuatu, ada esensi, ada hakikat yang tidak diciptakan oleh Tuhan, berarti itu saingan Tuhan. Seharusnya gitu memang Bang. Sementara Tuhan tidak punya saingan gitu loh. Tuhan yang punya saingan itu Tuhan-Tuhanan yang dibuat-buat. Pencipta langit dan bumi itu bagi semua makhluk, apapun mereknya, apapun tipenya, mau dia namanya lato-lato sekalipun, itu semuanya tunduk kepada Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Mereka itu semua ciptaan.
Gitu loh. Makanya Bang Franky ini mencoba untuk menarasikan yang Yesus itu yang nyata-nyata ciptaan dianggap sebagai Tuhan. Untuk supaya dia menjadi Tuhan, dia dinarasikan sebagai Tuhan yang mengosongkan diri, merendahkan diri, dan bahkan dia dipertontonkan sebagai Tuhan yang lupa daratan, lupa diri. Dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Bukan begitu Bang Franky? Iya kan? Bukan tidak juga. Tidak juga. Bukan juga. Waduh. Tidak juga. Tidak juga. Saya kira Yesus itu, sabar Bang Franky. Saya kira ketika Yesus itu diajarkan dengan narasi-narasi yang dibangun, bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, sementara kacamata kita nih sebagai orang Indonesia yang dibekali akal, yang diilhami ilmu, tidak sedikit pun menemukan adanya pernyataan dan perlakuan Yesus terhadap dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan, maka hari ini saya berani mengatakan dia itu lupa diri. Ternyata dia Tuhan. Bukankah begitu Bang? Dia Tuhan tapi dia lupa kalau dia adalah Tuhan. Sehingga saudara Franky harus hadir di sini untuk mewakili Yesus, menyatakan bahwa Yesusnya pada saat itu hanya bersandiwara, hanya berpura-pura mengatakan dirinya bukan Tuhan, tapi yang sebenarnya dia adalah Tuhan yang sedikit melupakan kodratnya. Bukan begitu Bang? Bang Franky bukan begitu Bang? Suma. Iya. Bang itu lagi mengajari. Tidak masalah. Tapi benar kan seperti itu Bang? Oh tidak. Aduh. Saya Jadi pernyataan Anda tadi Bang Franky yang mengatakan bahwa iblis itu juga diciptakan, yang diajar itu juga diciptakan Tuhan, itu benar apa tidak? Ya, iblis dalam hal ini adalah hal yang lain ya. Maksudnya iblis ya memang kalau menurut pemahaman saya, segala sesuatu yang berada baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ya. Tentunya yang maha tahu, masterpiece-nya yang tahu tentang itu. Mau apapun dia yang tahu tentang hal itu. Sehingga dia dikatakan adalah kreator. Dia penciptanya. Saudara dan saya adalah ciptaannya. Masalah pembahasan tentang sorga dan bumi. Memang cikal bakal iblis itu berada di waktu. Kalau kita lihat ya, mereka bersama-sama Tuhan pada waktu di sorga. Melari ke yang lain. Itu disambung yang tadi. Cikal bakal tadi, cikal bakal. Yang diputus. Ya kan Lucifer itu kan berada di sana, mereka para malaikat bersama Tuhan di sana. Yang menciptakan malaikat-malaikat itu siapa? Kalau bukan dia sendiri. Karena kita berangkat dari tadi emang terjadi begitu saja. Malaikat-malaikat itu ada. Atau apapun itu. Ya kita kembali ada satu garis. Siapa dia? Dia tentunya tahu iblis itu diturunkan untuk menguji manusia. Makanya Ayub itu coba bayangkan. Iblis datang minta kepada Tuhan. Tuhan, sebolehkah saya mencoba Ayub? Tapi Tuhan berkata, jangan ambil nyawanya. Kan bayangkan itu. Dia tahu kok. Tuhan tahu kok. Kenapa harus diperdebat? Jadi kalau keyakinan saya dari tadi menyangkut Ustadz Naja tadi mengatakan bahwa siapa yang bersuara dari atas? Ya Allah. Dia itu Maha Kuasa. Dia bisa berbicara. Bukankah begitu apapun. Bang Naja? Oh tidak gitu juga. Secara manusianya dia dimeteraikan gitu loh, secara manusia untuk mengajarkan kita loh, oh gini caranya, kamu akan dibaptis, termasuk Bang Suma, Ustadz Uki, Panaza dan Bantri itu akan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan begitu?
Sebentar Tidak, lagi kan tidak juga, disalujin. tidak juga. Karena kata Tidak Ayub, juga. bro, Baik, kata tidak masalah. Ayub sendiri yang bilang, bro. Coba sampean buka Ayub. Ini ya, saya buka dulu ya. Ini Ayub sendiri yang bilang lu. Ini Ayub sedang menantang orang yang mencoba mendeskripsikan sesosok Tuhan gitu loh. Ini ya. Saya tulis Ayub 7. Oh, terbalik ayat 11 nomor 7. Ayub sedang menantang orang yang mendeskripsikan tentang Tuhan, bro. Ini tantangan dari Ayub. Ayub 11 nomor 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Gak ada, bro. Gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu harus mengosongkan diri, jadi manusia, lalu minum susu, makan ikan goreng. Kata Nabi Luga Tambunan, gorengnya pakai minyak Tropicana Slim ya, tropikal dan lain sebagainya lah. Itu kan sedang menarasikan bagaimana Tuhan gitu loh. Sedangkan Ayub dulu sudah menantang, siapa yang bisa memahami hakikat Allah? Tidak ada. Dan siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah? Tidak ada. Jadi maksudnya ini kekuasaan Allah ini selalu kekal, tidak akan pernah membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Bukankah begitu, Mas Franky? Nah, jadi begini, bicara tentang Bukankah begitu? Benar nggak ini? Ayub. Ini benar nggak? Kalau untuk pemberian secara ayat di Alkitab ya benar berkata demikian. Tapi jangan Anda mengatakan benar katanya. Tapi jangan. Ya ini ayatnya, Bang Ustadz. Ayatnya saya mengatakan Anda baca itu benar. Alhamdulillah sudah mulai ada titik benarnya, wes. Tidak apa-apa. Latu lanjut. Lado. Tunggu Om, ada yang nulis di channel saya, lato kuda meledak. Maksudnya apa itu? Siapa tuh? Itu Bang Franky, ada yang nulis lato kuda meledak. Maksudnya kayak mana? Jadi gini Bang Franky. Gara-gara lato itu, Bunda, maaf ya, ada yang lagi viral karena lato-lato itu dimain, lato-lato itu terpental masuklah ke dalam kerongkongan, akhirnya sekarang jadinya viral di mana-mana ya, lato-lato. Berarti hati-hati bermain dengan lato-lato karena bendanya itu bulat. Gak apa-apa, yang penting gak jadi firman aja. Kalau sudah jadi firman itu yang repot. Lato-latonya masuk ke kerongkongan gitu. Waduh, parah ini. Iya, kerongkongan. Jadi nanti akhirnya viral di mana-mana. Lihat di mana-mana orang. Iya. Ini ngapain bahas lato-lato, balik ke tema, Bang Franky ini seorang pastor ya, Bang? Saya, iya. Saya seorang pastor. Ya. Saya punya istri 3 anaknya. Oh anak. Iya, istri 3. Salah. Tidak juga. Istri 3 anaknya. Malah hebatan saya, istri saya banyak ngomelnya. Bagus. Kan Iya. Beranak. Abraham bilang beranak. Saya tanya Bang Franky. Bang Franky ini pendeta, pastor atau romo atau apa gitu? Rabi ya, rabi. Rabi atau juragan lato-lato. Boleh dikatakan juragan lato-lato juga boleh. Nah, saya tidak serius lo nanya pendeta atau apa gitu Bang? Tidak. Saya kaum awam. Saya kaum awam, orang-orang awam. Jadi pemahaman Alkitab dan sebagainya itu saya bangun dari
Dari Tapi Anda boleh berbangga malam ini, Bang Frankie. Anda boleh berbangga malam ini karena Anda sudah mematahkan rekor muri Sincop Papincopi yang selama ini salah ya. Dan Anda sudah mematahkan itu gitu. Iya, dengan Itu mengatakan salut buat iblis itu ciptaan, bagus. Iblis itu cipta itu udah ada kemajuan sedikit ya. Sedikit. Nah, nanti Anda harus sering-sering masuk ke room seperti ini supaya maju terus gitu. Ya kalau Anda ini mundur lagi dia. Ya. Anda tahu Yusuf Manubulu tahu ya? Tahu ya? Gini, Abang Bantri dan sahabatku yang lain, itu kan dalam pemahaman saya, dalam konsep ya, sebagai seorang kreator. Kalau kreator kan hanya cuma satu, kan? Masa malaikat menciptakan, iblis menciptakan, kan tidak mungkin. Kita kan percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Tentunya apapun yang berada baik di bumi maupun di surga, itu adalah ciptaannya Dia. Gimana salahnya? Nah, kedekatan, proximity, kedekatan antara. Berarti Bang Frankie, Anda juga mengimani bahwa semua manusia itu adalah ciptaan. Ya tentunya manusia yang dia berada di kolong langit ini adalah ciptaan. Nah, dengarkan itu John. John selalu bilang manusia itu bukan ciptaan. Katanya yang ciptaan itu cuma Adam, manusia lainnya itu bukan ciptaan. Tapi termasuk John. John bukan ciptaan, dia jadi-jadian. Tapi dilahirkan kata John. Iya. Saya itu ada satu lagi Bang Frankie yang belum terbantahkan sampai hari ini. Ini masih Yusuf Manubulu ya. Entah kenapa nih saya punya chemistry dengan Yusuf Manubulu ini. Yang tadi bawa-bawa Yusuf Manubulu ya. Jangan bawa-bawa kasihan. Yang kedua, bentar. Yang kedua yang harus Anda patahkan. Sebentar. Yang tadi udah Anda patahkan ya. Sekarang yang kedua yang harus Anda patahkan adalah lehernya Yusuf. Bukan ya. Yang kedua itu pernyataan dia yang mengatakan bahwa kematian itu adalah produk setan. Nah, ini harus Anda patahkan juga malam hari ini. Silahkan. Anda sebentar lagi viral ini. Kematian adalah produk setan. Bahkan yang mencabut nyawa Yesus, iblis kata Yusuf Manubulu itu gimana tuh? Silakan Bang Frankie. Anda mau patahkan leher Oncop kan malam hari ini? Oncop udah stroke nih nonton video ini sekarang. Bukan. Saya tidak bisa bilang siapapun yang berkata, tapi saya mengambil pernyataan siapa ini, Bantri, bukan siapapun. Saya tidak setuju, ya kan? Saya tidak setuju dengan statement itu. Tapi saya tidak membantah siapapun yang. Iya, artinya Abang tidak setuju kalau dikatakan bahwasanya kematian itu produk setan. Tidak setuju kan? Kalau pernyataan ini dikatakan saat ini, detik ini, saya menyatakan bahwa tidak. Alhamdulillah. Bukan produk setan. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu kemajuan. Terus kalau manusia itu tidak diciptakan, tapi cuma dilahirkan, gimana tuh? Ya, kalau kita bicara dengan manusia pada mulanya, ya kan? Yeah. Manusia pada mulanya, Adam dan Hawa, yaitu adalah ciptaan. Nah, keturunannya dari dasar itu. Ya keturunan Bang Zuma, saya. Apakah ciptaan? Dan sebagainya. Bukan. Nah, kita dilahirkan, tapi ciptaan, kreasi, yang di kreator, yang dikreasi, bukan kreasi. Berarti kita ciptaan juga. Ya kalau kita garis dari Adam dan Hawa, berarti itu adalah ciptaan, tapi di sini ada Alhamdulillah. Satu lagi bang. Berdasarkan Lukas 11 nomor 27, di situ dikatakan tete yang kamu hisap. Apakah Anda setuju bahwa Yesus itu dulunya menetek gitu, nenen dia? Setuju nggak?
Kalau bahasa itu dibahasakan di sini kan kasihan Tuhan Yesusnya. Iya, bukan masalah kasihan. Secara logika, Bang. Gini, benarkah bahwa Yesus anak Maria itu netek? Tentunya dia turun sebagai kemanusiaannya ya. Sebagai manusia dia netek. Kalau saya mengatakan jangan bilang menyusui. Ya, menyusui. Ya, jangan menete ya. Oke. Beda. Kalau di Minang nenen namanya, menenen. Menyusu bukan menyusui. Iya, menyusu. Kalau menyusui berarti nete, dia yang menetein. Ya, oke lah, saya menganggap saya ini pemikiran saya ya, logika saya. Logika saya yang berdasarkan dengan iman. Iya. Yesus kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Turun ke bumi bertemu dengan kita, dia bisa berkomunikasi. Oke, saya bicara ini tentang bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian, ya. Bukan yang manusia mengenai nenen tadi. Benar nggak Yesus itu nenen? Ya, entar Bang Suma, entar dulu saya bicara dulu. Biar kita nanti nyambutnya di knock neneng apa nama neng apa knock ya neneng ya. Jadi Kepuyuk namanya Kepuyuk. Bagaimana? Di dalam Kejadian ya Bang ya. Di dalam Kejadian itu kan manusia diciptakan serupa dengan Allah. Iya. Iya kan? Serupa dengan manusia dengan gambar Tuhan. Kita ini diciptakan serupa dengan Dia. Iya. Nah, oleh karena itu dia turun tadi saya bilang. Dia mengosongkan diri sebagai manusia biar bisa bercakap-cakap dengan kita. Bercakap-cakap. Nah, dia turun sebagai manusianya ini. Tentunya kehidupan aktivitasnya pun seperti manusia. Netek. Nah, peristiwa terjadinya dia dianggap Tuhan, terjadinya dia kembali kepada Bapaknya melalui peristiwa penghapusan bukan dosa. Itu sebelumnya dia netek dulu. Iya. Gini Bang Sima, kalau misalnya itu pernyataan itu matahari itu diterbit di mana? Kok larinya ke matahari, Bang? Enggak, maksud ini pertanyaan bukan pertanyaan menguji atau mengolok-olok. Ini pengakuan akal sehat aja. Akal sehat. Ini kan pertanyaan. Matahari terbit di mana? Matahari terbit di barat. Iya. Itu cerdas. Anda cerdas. Iya dong. Iya. Anda cerdas. Berarti ada penjelasannya. Itu bukan hal yang absolut. Oh gitu. Itu bukan hal yang absolut. Iya kan? Kalau Bang Zuma menanyakan saya, Yesus menete secara manusia, yes. In your mind, you will be say yes. Nah, dengarkan itu John. John. Saya bicara ini saya bicara dia sebagai manusia loh. Jangan ego. Jangan egois. Sebagai manusia wajar. Sebagai manusia, dia pasti menyusui. Kalau dia tidak menyusui, bagaimana? Menyusui. Kalau menyusui, Yesus punya tetek nanti gimana sih? Ya, anggap saja gitu, Bang. Itu nggak apa-apa. Bahasa hiasan. Pakai akal sehat. Menyusu bukan menyusui, dirubah dong. Udah bisa diambil kesimpulannya gini loh, Bang. itu. Iya. Gini Bang Franky, ikuti saya Bang. Asyhadu. Ayo Bang. Oh tidak, nanti saya bimbing Bang Zuma nanti jadi jadi apa? Jadi kita pendeta. Pakai logika dan iya mana lah mungkin saya mau menyembah manusia yang netek Bang, ada aja. Mau menjadikan Bang Franky dari domba menjadi manusia. Bang Zuma, mau nanya dari manapun manusia sedunia ini ya saya katakan ya, dari manapun secara manusia saya bicara ya, Yesus sebagai manusia. Nah, sebagai manusia Bang, wajar enggak kalau Yesus itu menikah? Sebagai manusia. Sejarahnya tidak ada. Bukan sejarah, saya katakan wajar enggak kalau Yesus itu menikah sebagai manusia? Kalau manusia
Kalau manusia, tapi dalam pemahaman saya belajar di dalam Alkitab atau sejarah tidak pernah saya menemukan Yesus itu menikah dengan siapapun. Iya, kalau Tetapi kita lihat kita kembali lagi konteks secara sebagai manusia, iya wajar. Begini, kenapa orang Katolik ya? Saya kasih contoh kenapa para pastor mereka bisa menerima kaul mereka sebagai sumpah untuk tidak menikah seumur hidup. Karena mereka mengikuti ajaran Yesus tidak itu menikah. sendiri. Terus kenapa nggak sunat? Tentunya, makanya gini loh. Dari dulu, bagaimana para bapak-bapak gereja turun. Nah ini kekristenan Katolik ya. Mereka tidak menikah seumur hidup karena mereka dapat ajaran yang sesungguhnya di situ. Mereka menjadi selibat. Ya, tapi sebagai manusia Yesus menikah itu wajar kan, Bang? Kalau kita bicara dalam konteks logika kita secara manusia. Tapi saya tidak menyatakan sekali lagi Yesus tidak menikah, saya katakan. Makanya tapi sebagai manusia wajar kalau dia menikah. Jangan membawa arah ke situ. Saya sudah menyatakan pernyataan saya Yesus tidak pernah menikah. Iya, tapi sekiranya mungkin sebagai manusia dia menikah salah atau tidak? Sebagai manusia dia nikah salah atau tidak? Saya tidak menjawab itu ya Bang Suma. Nanti Bang Suma akan bersama kawan-kawannya membuat satu aplaus. Saya menyatakan itu tidak mau. Enggak, bukan. Sebagai manusia kan katanya Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia wajar enggak kalau Yesus itu menikah? Gini, aku jadinya bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bang. Karena dalam konsep kekristenan apa yang saya jelaskan itu, Abang pasti tidak mengerti. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini, kalau Bang, begitu, ya, kalau begitu konsili dibuat baru lagi, Bang. Yesus itu 75% manusia, ya 125% ilahi. Dirubah aja. Kan gitu. Iya, bisa. Kan selama ini kan dikatakan konsidan itu kan mengatakan 100% manusia. Sebagai manusia 100% harus diakui bahwa Yesus itu juga punya hasrat untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, lalu dia makan siang dan malam ikan goreng, madu, ini saripati makanannya disalurkan dengan cara apa? Gak mungkin onani. Minimal dia mimpi basah kan gitu. Nah sekarang apakah Anda ingin mengebiri yang 100% manusia ini dengan tidak menikah? Siapa Anda? Kan gitu. Sementara di kitab Anda itu dipertontonkan Yesus Yesus bergaul intim, dekat, akrab dengan seorang wanita bernama Maria. Bahkan sampai Maria itu menciumi kaki Yesus di depan umum loh. Kalau kemudian dia bisa membangkitkan orang mati, masa dia nggak bisa membangkitkan dia punya hasrat kelaki-lakian? Kan gitu. Kalau dia mampu membangkitkan Lazarus, dia pasti bisa membangkitkan si Uco. Kan gitu Bang Frank. Berarti kan 100% manusia nih. Kita nggak bisa kemudian menafikan itu karena itu adalah hasil konsili, Bang. Dia membangkitkan Lazarus, masa membangkitkan si Uco nggak bisa? Gimana tuh? Ayo Bang Franky. Inilah parahnya kalau yang kita tuhankan itu tagut, menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, kan gitu. Asyhadu Allah Atur napas dulu Bang, atur napas. Minum air putih dulu. Minum air putih, atur napas. Sesak napas Bang Franky. Oke lah, kita terima aja Bang Zuma kalau Yesus itu nggak nikah katanya ya. Tapi ada pertanyaan lain. Kan 100% bentar. 100% Tuhan, 100% manusia. Saya nggak tanya 100% Tuhannya.
yang saya tanya itu 100% manusianya. Sebagai manusia, Yesus mimpi basah nggak? Kalau Tuhannya saya tanya nanti menghujat pula katanya kan. Ini manusianya. Yesus mimpi basah nggak? Kalau menikah nggak tadi ya. Tapi sebagai manusia normal, dia mimpi basah nggak? Bilang nyawa Bang Itu Franky. saya pun tidak bisa menanyakan jawab hal. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa jawab. Yang kedua, ada tadi pernyataan Bang Franky ini katanya di Katolik ya. Di Katolik itu pastornya nggak nikah. Lalu Yusuf Manubulu menikah. Ini gimana ceritanya ini? Ini Yusuf Manubulu betul-betul dihantam ini malam ini sama Bang Franky ini. Gimana Bang Franky? Pastor nggak boleh nikah kan? Bang Franky, jangan meninggal dulu. Franky, suaranya hilang Franky. Innalillahi wa inna ilaihi Franky, Bang, beliau lagi berinteraksi dengan Roh Kudus Sinyal terkait saya kurang pertanyaan bagus. Dinda Bang Tri tadi. Abang, minta petunjuk dia. jawab pertanyaan saya tadi Bang Franky. Bang Franky, Anda masih bersama kita? Sinyal saya Iya. Oh, sinyalnya mungkin bisa diganti dengan John. John. Tadi, Bang John, tadi silakan Bang John. apa headsetnya yang nggak dijamah Roh Kudus? Sekarang ininya sinyalnya yang nggak dijamah oleh Roh Kudus. Bang John Roh Peter Kudus mau ini naik. nggak suka Bang John, jamah yang ini itu. Roh permintaan Kudus Bang ini John. sukanya jamah yang lain gitu. Misalnya si Ferawati itu udah sampai hamil sekarang kan? Ayo si John mana John masuk John? Ini ada si Aprianto Nanga ini, Kristen atau Islam ini? Kurang tahu saya. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Iya. Silakan. Langsung masuk saja, Bro. Iya, sudah. Silakan, Bro. Peternak jangkrik. Anda masuk hanya untuk mendengarkan suara jangkrik aja, Bro. Iya. Itu untuk teman-teman di situ biar dengar jangkrik-jangkriknya. Iya. Betul. Tadi pertanyaannya gimana, Bang? Pertanyaannya tadi tadi kata teman Anda yang Katolik bahwa di Katolik itu tidak boleh nikah, mengikuti ajaran Yesus yang tidak menikah. Nah, lalu kenapa Yusuf Manubulu yang seorang pastor atau Katolik menikah gitu? Yang kedua, Yesus itu 100% manusia, 100% tidak, atau 100% Tuhan. Ini yang saya tanyakan 100% manusianya. Dia nggak nikah tadi, tapi dia mimpi basah nggak? Nah, itu saja. Pertanyaannya mudah saja, Bro. Ini kalau semakin malam pertanyaannya semakin ke situ gitu. Silakan. Pertanyaan yang pertama dulu lah. Ya, yang pertama. Padahal saya baru selesai bertanya tadi kan, ditanya lagi. Oh iya. Kalau yang di Katolik itu pastor itu memang tidak menikah. Nggak menikah, berarti Yusuf Manubulu salah, bukan pastor berarti ya? Dia itu Protestan, Kristen Protestan. Itu aliran Protestan. Siapa? Kata siapa? Anda tahu Yusuf Manubulu kan? Iya. Dia seorang Katolik loh, pastor, bukan pendeta. Oh, ya mungkin salah saya. Berarti yang benar yang mana? Anda apa Yusuf Manubulu? Tapi saya tahu saya kalau dalam Katolik. Oke.
Ya sudah lah ya, biarkan saja si Yusuf Manubulu mau nikah. Yang kedua tadi, sebagai manusia 100% manusia, Yesus ini bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan nanti bilang pula saya menghujat Tuhan. Yang saya tanyakan manusianya, dia mimpi basah apa enggak? Dalam Alkitab itu nggak ada tentang itu, Mas. Nggak ada. Kalau bicara nggak ada di dalam Alkitab, banyak yang nggak ada. Misalnya, mana pernyataan Yesus yang mengatakan, saya adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Nggak ada juga. Tapi kan diimani juga dia sebagai Tuhan. Mungkin. Kalau itu kan terserah dari keyakinan orang ya. Gitu. Sama juga kan. Kalau begini ceritanya, Mas. Kalau Mas ke Mekah, kenapa harus keliling Ka'bah? Coba. Itu bukan hal yang hakiki ya, bukan hal yang fundamental. Kalau masalah itu, yang saya tanyakan tadi enggak ini ya, enggak apple to apple ya. Tuhan dengan rukun-rukun haji, enggak apple to apple. Nah, fokus aja ke pertanyaan tadi yang diajukan oleh Bang. Fokus ke pertanyaan saya aja. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia tidak mimpi basah itu nggak ada di dalam Alkitab, di dalam Alkitab bukan Alkitab ya, di dalam Bible Anda juga nggak ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada dalam Alkitab, banyak yang nggak ada dalam kitab itu, kitab Anda itu. Bentar ya, Mas, saya cari tempat duduk. Cari tempat yang senyaman mungkin. Saya takut nanti Anda ini dijamah Roh Kudus pula kan di malam-malam hari yang sunyi sepi ini, ditemani suara-suara jangkrik. Halo, Aprianto. Ya. Silahkan. Saya. Ini jangkrik aja mau jawab ini. Saya kalau ngerti bahasa jangkrik mungkin udah dijawab dari tadi nih. Iya, dari tadi kita nanya yang jawab itu jangkrik. Jangkrik aja ngerti ya. Ya kalau bisa bahasa Indonesia dibilang nih sama Bang Aprianto, diam lu. Pertanyaan simpel aja nggak bisa jawab lu. Tuh kan suara jangkrik lagi kan. Iya Bang Aprianto. Bang Aprianto? Ya saya serahkanlah ke Bang Naja atau Bang Zuma yang bisa menusuk-nusuk. Kalau saya bisanya gitu aja Bang Zuma. Bang Zuma bisa nusuk-nusuk ya kan? Atau bisa kalau Bang Naja bisa main lato-lato. Kalau Bang Sugi bisa Dinda Naja lagi, Dinda Naja. Silakan. Aduh, pusing saya. Ini baru minum bodrek. Ini Bang Aprianto Protestan atau Katolik? Dua-duanya. Nah kan? Dua-duanya pula. Mana ini abang ini? Mana bisa dua-duanya seperti itu? Ini namanya 100% Kristen, 100% Nusantara. Nah, Kristen Nusantara ini. Bukan. Itu 100% malaikat, 100% iblis. Sorry, bercanda. Aduh, silakan Bang Aprianto, semangat yuk kita berikan edukasi kepada anak bangsa supaya kita lebih kenal satu sama lain antara Islam dan Kristen. Silakan Bang, silakan. Yang tadi tentang pertanyaan ketuhanan Yesus ya. Silakan Dinda Bamtri, sudah 3 kali kayaknya tadi itu. Saya ulangi Bang Zuma. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Kata jangkrik ya, krik katanya. Itu untuk Oke, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi tadi Bang Zuma udah kurangi ya. 75% manusia, 125% Tuhan. Atau gimana tadi kebalik? Nah, sekarang saya tanyakan yang kemanusiaannya.
Yesus nggak nikah, kata Frankie tadi, ya sudah nggak nikah. Meskipun data-data yang lain faktanya Yesus tuh nikah, tapi kita terimalah nggak nikah. Sebagai manusia yang normal, sabar, Pak. ya, Kalau dalam Alkitab sebagai manusia normal, itu Yesus tidak menikah. Yesus nggak nikah. Ya udah kita sepakati Yesus nggak nikah, udah. Nah sekarang dia nggak nikah ya, tapi normal kan? Iya. Manusia normal kan? Iya. Iya. Sebagai manusia normal, laki-laki lagi, mimpi basah nggak dia? Itulah tadi dalam ajaran itu, dalam Alkitab itu tidak ada yang tertulis tentang itu. Berarti kalau tidak tertulis, sekarang begini. Berarti kalau tidak tertulis, langsung aja. Berarti kalau tidak tertulis, sebentar. Sekarang kan kamu lagi pikirkan itu kan ke normal. Pikirkan apa? Nah, sebenarnya jawaban itu sudah ada di pikirannya kamu sendiri. Ya apa emangnya? Saya tanya kamu. Kalau dalam pikiran saya ada banyak ini tentang Yesus. Nanti kalau saya keluarkan semua pusing pula kamu kan. Silakan kamu jawab saja. Di dalam kitab nggak ada. Kalau nggak ada tandanya apa? Tidak ada tanda. Berarti Yesus itu laki-laki ya tadi ya. Sepakat laki-laki ya. Nah, sebagai laki-laki normal berarti ya. Iya, selagi manusia ya laki-laki normal. Laki-laki normal di usia senjanya, di usia dewasanya itu enggak mimpi basah apa enggak? Saya rasa lucu lagi mau jawab ini. Ya nggak ada yang merasa lucu, Anda aja yang merasa lucu. Anda aja merasa lucu, gimana nih oten-oten yang lain nanti? Ya kan? Ini pengetahuan nih. Ayo cerdaskan anak bangsa. Sebagai pengejawantahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau pikiran kamu cerdaskan bangsa. Sebenarnya pikiran kamu itu kan sudah ada. Kalau Yesus itu manusia berarti itu sudah jelas ada jawabannya di pikiran Anda kan? Kalau dalam pikiran saya, kalau memang tadi Pak Aprianto mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia normal, maka dalam pikiran saya dia mimpi basah. Ya silahkan. Tapi kalau Pak Aprianto mengatakan tidak, berarti ya itu silahkan, itu kan pikiran Anda. Bukan tidak boleh silahkan. Ini masalahnya tentang keyakinan umat Anda dalam beragama. Itu yang ada di jawaban pikiran Anda. Nah itulah. Paham nggak Mas? Oke, berarti kesimpulannya? Ya tadi terserah Masnya situ yang ada di pikirannya Mas, ya itu udah dipakai. Nah itulah ya kawan-kawan, terutama kawan-kawan Kristen saya ya. Ini yang menjadi kelemahan dalam Kristen, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pikiran. Ya, bahkan tadi Mas Aprianto ini menyerahkan keyakinannya kepada pikiran orang lain yang tidak meyakini ajarannya. Nah, ini kelemahan dari ajaran Kristen. Kan itu pertanyaan simple, sederhana, kata Yusuf Manubulu. Tapi nggak bisa dijawab. Nah, makanya tadi saya serahkan ke yang lain. Itu pertanyaan sederhana. Tadi dah yang saya bilang, kalau Masnya ambil dari pernyataan-pernyataan yang lain yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu tidak dipakai. Anda terima ya pernyataan saya ya. Makanya saya bilang, yang ada di pikirannya Mas, yang tidak ada dalam Alkitab, itu dipakai. Itu kan menurut Mas. Ya, Anda terima ya pernyataan saya karena pernyataan dari Anda nggak ada. Ya, itu kan tergantung pikirannya Mas. Oke, itu saja mungkin kesimpulannya dari saya. Silahkan yang lain disambung. Ganti yang lain Mas Dedi. Kenapa? Ganti yang lain aja. Siapa? Kristennya ini? Iya, ya nyari yang Krislam. Oke, dah. Boleh saya tanya satu. Jangan. Boleh ditanya. Atau Kak D aja dinaikkan ini. Atau Kak D saja yang dinaikkan. Monggo.
Bisa ditanya. Oke, sebentar. Nggak ada Kristen yang ini. Mau nanya malah diturunin. Udah terlanjur keturun, naik lagi. Coba. Siapa sih tadi namanya tadi itu? Tadi siapa namanya itu ya? Aduh, siapa sih namanya itu? Ya udah ganti dah. Udah terlanjur dah. Alam sadar siapa lagi nih? Nggak ada lagi di list bawah, nggak ada. Kalau minta Bade. KD-nya tidur itu. Ada Kristen yang lain mau naik silakan. Suara Udah nggak ada itu Bang Dedi. Udah cukup Ya. saya rasa. Ada yang live nggak ini? Ada nggak yang live di YouTube ini? Saya live, Akhi. Ya udah ditutup aja dulu, Akhi. Tutup dulu sesi ini karena ini sesi Pendeta Joshua Teu tadi. Kita tutup, habis itu nyambung lagi ke sesi berikutnya gitu. Boleh. Ya, minta tolong pada Dinda Bamtri ditutup untuk mewakili kita semua baik di Zulkifli Amabas. Habis itu naikin si John Peter biar kita sunat. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan di Zuma Channel Sugi Kristolog, di Najwa Media, di Bamtri Channel nggak live ya, karena nggak bisa, nih baru pertama kali masuk TikTok ini. Tapi Alhamdulillah terima kasih atas semuanya sudah menyaksikan diskusi kita yang sederhana tadi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu dan apa yang kita lakukan malam hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah, dinilai menjadi pahala di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Bagi Anda semua, karena ini baru ya, silahkan berkunjung ke TikToknya Bamtri juga. Sebetulnya Bamtri ini udah banyak TikTok dari dulu ya. Dulu yang pertama itu udah sampai 20.000 follower ya, tapi di-banned sama TikTok. Nah, yang kedua kemarin itu sampai 10.000 di-banned lagi. Akhirnya nggak ngonten lagi di TikTok. Jadi fokus di Bamtri Channel aja. Jadi silahkan diikuti. Mudah-mudahan nanti ada ini ya, keinginan lagi untuk ini Bang Bamtri. Sebaiknya nggak usah diisi video karena mudah sekali dari video itu dilaporkan.